Aku bereinkarnasi menjadi seekor semut, dan bukan sembarang semut, melainkan kasta pekerja yang paling lemah. Saat aku merangkak keluar dari telurku, aku tidak bisa menahan diri untuk mengumpat dengan keras. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah seorang alkemis agung terhebat di dunia kultivasi. Seandainya aku terlahir kembali sebagai seekor anjing, aku pasti bisa mengolah jalan iblis, tetapi semut hidup dan mati dalam sehari. Rentang hidup mereka hampir tidak mencapai 3 bulan. Bagaimana caranya aku bisa berkultivasi dalam tubuh ini? Namun saat itu juga, pekikan memekakkan telinga yang mengiris nyali merobek udara. Tanah di bawahku mulai bergetar hebat. Aku memutar mata majemukku ke kiri dan menyaksikan mesin pembunuh paling mengerikan yang pernah kulihat seumur hidupku. Itu adalah monster masif berwarna hijau zamrud menjulang tinggi seperti gunung. Di atas kepalanya yang berbentuk segitiga, dua mata tak bernyawa menatap ke bawah dengan dingin. Yang paling mengerikan adalah lengan depannya, sepasang sabit raksasa yang tertutup duri, berkilauan dengan dinginnya logam. Itu adalah seekor belalang sembah. Namun di dunia mikroskopis ini, ia adalah perwujudan sang maut. Di sekitarku tergeletak ratusan telur putih. Banyak rekan yang baru menetas sepertiku. Tubuh mereka masih tembus pandang dan pucat, cangka mereka belum mengeras. Belalang sembah ini jelas ada di sini untuk menyantap hidangan sepuasnya. Tanpa ragu, bayangan hijau melintas dengan cepat. Seekor semut pekerja yang berjarak kurang dari 2 meter dariku terbelah dua oleh sabit raksasa itu, bahkan sebelum sempat berteriak. Cairan susu yang bercampur dengan fragmen organ terciprat ke wajahku. Panas membakar dan berbau asam yang menyengat. Separuh mayat yang masih berkedut itu diangkat dengan terampil ke dalam bagian mulut belalang sembah. Krek, krek, suara kunyahan yang menggetarkan tulang memenuhi udara. Mandibel presisi itu bekerja layaknya penggiling daging, menghancurkan kepala rekanku hingga menjadi pasta dalam sekejap. Lari. Aku harus lari. Rasionalitasku kembali muncul. Di kehidupan sebelumnya, sebagai seorang kultivator jiwa yang tangguh, aku selamat dari tak terhitung banyaknya pertempuran hidup dan mati. Ketabahan mentalku jauh melebihi orang biasa. Aku menekan rasa takut itu dan menggantinya dengan ketenangan mutlak. Aku memindai medan sekitar. Ini tampak seperti cekungan alami yang dikelilingi oleh bebatuan hitam yang menonjol. Belalang sembah itu sangat besar dan sangat kuat, tetapi ia tidak bisa berbelok dengan cepat di ruang sempit. Aku adalah semut pekerja yang baru lahir. Cangkangku lunak. Kekuatanku praktis nol. Konfrontasi langsung berarti kematian, tetapi keuntunganku adalah ukuranku yang kecil, membuatku menjadi target yang kurang mencolok. Saat belalang sembah itu masih mengunyah mayat rekanku, aku dengan canggung menggerakkan keenam kakiku, tertatih-tatih menuju pilar hitam di dekatnya. Di dasarnya, terdapat lipatan kulit mati, cukup lebar bagi satu semut untuk menyelinap masuk. Saat aku berlari setengah meter, belalang sembah itu tampak menyadari camilan kecil yang mencoba melarikan diri ini. Ia berhenti mengunyah, dan kepala segitiganya yang masif tersentak ke arahku. Mata majemuk sang dewa kematian itu mengunci pandangannya padaku. Rasa dingin karena diincar oleh predator jauh lebih mengerikan daripada menghadapi petir kesengsaraan surgawi di kehidupan masa laluku. Ini adalah teror purba yang terukir di dalam genku. Gemetar mangsa di dasar rantai makanan. Belalang sembah itu menarik 4 anggota tubuhnya, bersiap untuk serangan kilat. Kecepatannya luar biasa. Begitu ia menyerang, aku akan terbelah menjadi 2 dalam 0,1 detik. Apakah aku akan mati? Tepat setelah terlahir kembali, kemarahan membuncah di dalam diriku. Tidak, aku sudah mati sekali. Aku menolak untuk mati lagi. Lu Qingchang, wanita beracun yang membunuhku, masih hidup. Bagaimana bisa aku mati di rahang seekor binatang? Pada saat kritis ini, kehangatan yang familiar melonjak dari lubuk jiwaku. Itu berasal dari masa laluku. Esensi yang menyatu dengan jiwaku saat pemurnian pil, kehangatan yang tersisa dari api pil natal milikku. Meskipun api fisiknya telah tiada, niat dan prinsip untuk memurnikan segala sesuatu tetap ada. Niat ini mengalir ke perutku, ke perut kedua semut, perut sosial. Kilatan ungu aneh muncul di mata majemukku. Aku membuka mandibelku yang gemetar dan menggigit dengan keras pada telur yang belum menetas di dekatnya. Ini bukan makan biasa. Aku mempertaruhkan nyawaku. Seni menelan surga. Aktifkan. Aku meraung dalam pikiranku. Teknik kultivasi tertinggi kehidupanku yang lalu secara paksa aktif di tubuh serangga ini. Sesuap cairan telur yang kaya nutrisi mengalir ke dalam perutku. Perut sosial yang dimaksudkan untuk menyimpan makanan kini menderu hidup layaknya tungku alkimia mini di bawah perintah jiwaku. Asam lambungku mendidih hebat, secara instan mengurai, memurnikan, dan menguapkan cairan telur tersebut. Lonjakan energi yang sangat murni mengalir melalui pembuluh darahku, membanjiri seluruh tubuhku. Semut biasa tidak akan bisa menyerap energi sebanyak ini dengan begitu cepat. Tapi aku memurnikan makanan menggunakan teknik alkimia. Aku memperlakukan cairan telur ini sebagai bahan obat dan tubuhku sebagai tungku. Pil, retak. Tubuh putih transparan lunaku mengalami transformasi nyata dalam sekejap. Cangkangku mengalami dehidrasi dan mengeras dengan kecepatan yang luar biasa, berubah menjadi coklat tua dalam hitungan saat. Serat otot di keenam kakiku menegang seketika, melipat gandakan kekuatanku. Pada saat yang sama, sabit belalang sembah itu menebas ke bawah. Boom, debu meledak di mana-mana. Tanah hitam yang menyerupai kulit mati. Itu terbelah dengan luka dalam. Namun tepat sebelum bilahnya jatuh, aku melompat keras ke kanan. Kaki belakangku yang baru mengeras melepaskan kekuatan lompatan yang luar biasa, melontarkanku seperti peluru hitam ke dalam celah kulit mati tersebut. Saat ujung sabit menghantam pintu masuk celah, percikan api beterbangan. Lipatan kulit mati itu benar-benar
menahan serangan kekuatan penuh belalang sembah. Aku meringkuk. Di bagian terdalam celah, terengah-engah mencari napas. Di luar, pekikan marah belalang sembah itu bergema bersama getaran dari langkah kakinya yang besar menghantam tanah. Ujung sabit yang tajam menyelidiki celah itu beberapa kali, meleset dari kepalaku hanya beberapa milimeter. Angin yang dihasilkan membuat antenaku perih. Tapi aku selamat dari ronde pertama neraka mikroskopis ini. Di luar, pembantaian berlanjut. Jeritan naik turun, lalu semakin jarang, akhirnya memudar menjadi keheningan. Belalang sembah itu tampaknya puas atau kehilangan kesabaran dengan sisa-sisa yang bersembunyi di celah-celah. Langkah kakinya yang berat akhirnya memudar. Di dalam celah yang gelap, aku berbaring diam. Aku tidak terburu-buru keluar. Sebaliknya, aku merasakan perubahan di tubuhku. Tungku universal memancarkan sensasi hangat, mengirimiku sinyal. Tidak cukup, butuh lebih banyak energi. Aku perlu berevolusi. Aku merentangkan anggota tubuh depanku, memeriksa cakar tajam yang kini berubah menjadi besi hitam. Senyum sinis terbentuk. Di kehidupan sebelumnya, aku menggunakan langit dan bumi sebagai tungku untuk memurnikan tanaman dan mineral. Dalam kehidupan ini, tubuhku adalah tungku, memurnikan daging dan darah semua makhluk hidup. Lu Cincang, kau membunuhku demi pil-pilmu. Di kehidupan ini, aku akan memurnikan segala sesuatu di dunia ini dan kembali untuk membunuhmu. Tepat saat aku bersiap untuk beristirahat dan menata pikiranku, aku tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh tentang tanah di bawahku. Serangan belalang sembah tadi mematahkan sudut pintu masuk celah, dan dari potongan yang rusak itu, setetes cairan emas merembes keluar. Cairan ini sangat kental, memancarkan aura kuno dan sunyi, namun mengandung energi spiritual yang eksplosif. Hanya dengan satu hirupan, setiap sel di tubuhku bersorak dengan sukacita. Jiwaku hampir melayang. Mataku melebar karena terkejut. Ini adalah darah ilahi. Aku akhirnya menyadari di mana aku berada. Tanah yang tangguh berwarna ungu kehitaman ini, rambut hitam yang menyerupai pilar penopang langit ini, dan setetes cairan subkutan yang mengandung energi spiritual yang begitu mengerikan ini. Aku tidak terlahir kembali di hutan belantara biasa, melainkan di atas bangkai dewa kuno. Mayat ini telah mati selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Permukaannya luas seperti benua, kulit, rambut, bahkan parasitnya telah membentuk ekosistem mereka sendiri yang mandiri. Bagi serangga mikroskopis, ini adalah rumah. Tapi bagiku, ini adalah harta karun yang tak terbatas. Sepotong kulit di sini melampaui ramuan roh 10.000 tahun. Setetes darah sama dengan harta surgawi. Selama aku bisa mengonsumsi dan memurnikannya, aku pasti akan menjadi lebih kuat daripada kehidupanku yang sebelumnya. Tanpa ragu, aku merangkak mendekat dan menempelkan mandibelku ke tetesan emas yang lebih besar dari tubuhku, dengan rakus menyesapnya. Rasanya seperti menelan matahari. Energi ganas meledak di dalam diriku, hampir meledakkan tubuh yang baru mengeras ini. Tanpa pengalaman alkimiaku, satu tegukan ini akan membuatku meledak. Tekan itu, tungku universal berputar. Aku mencengkeram tanah dengan kuat. Retakan halus menyebar di seluruh cangkangku, hanya untuk sembuh dengan cepat di bawah nutrisi cahaya emas. Aku sedang mengalami kelahiran kembali yang utuh. Rasa sakit yang merobek berlangsung selama 3 jam penuh. Ketika aku membuka mataku lagi, sudut pandangku telah berubah. Dunia tampak sedikit lebih rendah. Tidak, aku telah tumbuh lebih tinggi. Tubuh semut pekerjaku yang seukuran butiran beras telah berlipat ganda. Sekarang seukuran kacang kedelai. Perubahan yang paling menakjubkan adalah cangkangku. Bukan lagi kitin coklat tua biasa, melainkan menampilkan tekstur logam kusam dengan pola emas samar yang mengalir di seluruh permukaan, serumit peta meridian manusia. Dua anggota tubuh depanku tumbuh lebih tebal, ujungnya tidak lagi berbentuk kait biasa, tetapi berevolusi menjadi struktur bergerigi halus yang menyerupai bentuk bayi dari sabit belalang sembah itu. Apakah ini kekuatan darah dewa kuno? Aku dengan santai menggerakkan persendianku dan mereka berbunyi dengan letupan eksplosif. Aku mengayunkannya ke potongan kulit mati yang keras di dekatnya. Pop, seperti memotong tahu, kulit mati yang keras itu terbelah dengan mudah. Kulit mati ini baru saja menahan sabit belalang sembah tadi. Meskipun bukan kekuatan penuh, itu tetap bukti bahwa ketajamanku kini melebihi semut pekerja biasa. Tungku universal mengirimkan umpan balik, menyerap jejak cairan epidermis dewa kuno. Kekuatan fisik meningkat 200%. Kemampuan diperoleh. Kekuatan ilahi dasar meningkatkan kekerasan cangkang dan kekuatan gigitan secara pasif. Mendengar ini, sukacita membuncah di dalam diriku. Tapi itu belum cukup. Tetesan emas itu terserap sepenuhnya. Namun, dunia di luar tetap dipenuhi dengan bahaya. Kekuatanku saat ini paling banyak hanya bisa menangani rayap yang sedikit lebih besar 1 lawan 1. Melawan belalang sembah seperti yang tadi, aku masih akan terbelah dalam satu serangan. Gerutu, kelaparan hebat menyerang lagi. Evolusi menuntut konsumsi energi yang masif. Aku harus makan lagi. Aku dengan hati-hati merentangkan antenaku, merasakan bagian luar. Udara masih berbau darah, tetapi belalang sembah itu benar-benar telah pergi. Anggota tubuh rekan-rekanku yang terputus berserakan di tanah. Bagi diriku yang manusia, kanibalisme adalah tabu. Tapi bagiku sebagai semut sekarang, ini adalah sumber daya. Karena kau sudah mati, berkontribusilah sekali lagi untuk jalan balas dendamku. Aku merangkak keluar dari celah dan bergegas menuju mayat semut pekerja terdekat. Itu adalah semut malang yang hanya menyisakan bagian atasnya. Aku membuka mandibel tajamku dan mulai makan. Gen sumber yang sama terdeteksi, mengekstrak jejak bioenergi. Tidak ada kemampuan khusus yang diperoleh karena semut pekerja ini adalah eksistensi tingkat terendah. Tapi makanan berprotein tinggi ini dengan cepat mengisi kembali staminaku.
Saat aku fokus makan, getaran yang sangat halus terpancar melalui tanah. Bukan langkah kaki berat dari predator besar, melainkan langkah kaki yang ringan, cepat, dan padat. Aku menyentakkan kepalaku 3 meter ke depan dalam bayang-bayang. 8 mata hijau bersinar menyala. Seekor laba-laba serigala, bukan yang dewasa, melainkan remaja sekitar 2 kali ukuranku yang tertutup bulu abu-abu dengan tetesan kristal yang menggantung dari taringnya. Ia jelas pemulung yang tertarik oleh bau darah. Melihatku, semut soliter yang lebih besar ini. Laba-laba serigala itu mendesis dengan penuh semangat. Dalam benaknya, semut hanya menakutkan dalam kelompok. 1 lawan 1 adalah mangsa empuk. Ingin memakan aku menjatuhkan mayat itu dan perlahan berbalik menghadapi predator 2 kali ukuranku ini. Mata majemukku tidak menunjukkan rasa takut, hanya perhitungan dingin. Laba-laba serigala, pemburu pelompat, mengandalkan racun dan jaring. Titik lemah, perut dan mata. Ia lebih cepat dan kuat, tapi aku punya kecerdasan dan tungkai depan yang baru saja berevolusi ini. Laba-laba serigala itu bergerak. Berbeda dengan pendekatan langsung sang belalang, ia pertama-tama menembakkan jaring putih dari perutnya, mencoba membatasi pergerakanku. Aku sudah mengantisipasi ini. Saat aku melihat perutnya terangkat, aku menghindar ke kiri. Jaring itu meleset, menempel di tanah. Selanjutnya, laba-laba serigala itu menerkam ke 8 kakinya. Turun bagaikan sangkar, taringnya menghujam lurus ke leherku. Jika aku adalah semut pekerja biasa, aku akan secara insting mundur atau meringkuk, tapi aku melakukan sesuatu yang melawan insting serangga. Aku menerjang maju alih-alih mundur. Saat laba-laba itu berada di tengah lompatan, aku mendorong kuat dengan kaki belakangku yang telah diperkuat, melesat bagaikan peluru meriam tepat ke dalam pelukan sang laba-laba. Di bawah, perut di antara ke-8 kakinya, sebuah titik buta, laba-laba serigala itu jelas tidak menyangka mangsanya akan masuk ke dalam. Serangan taringnya meleset. Terbukalah. Dalam jarak yang sangat dekat ini, aku mengayunkan tungkai depan bergerigiku dengan keras ke perut lunak laba-laba itu. Tebas. Terdengar suara kain yang robek. Bulu halus di perut laba-laba itu tak mampu menghentikan bilah tulangku yang diperkuat dengan kekuatan ilahi dasar. Sebuah sayatan panjang terbuka, darah hijau menyembur keluar. Laba-laba serigala itu menjerit kesakitan, meronta-ronta liar untuk melepaskanku. Beberapa kakinya mengibas sembarangan, membuatku terpental. Bang, aku menabrak batu, separuh tubuhku mati rasa, kaki kiri keduaku patah seketika. Tapi aku tersenyum karena laba-laba serigala itu sedang berguling-guling di tanah dalam kesakitan. Organ-organnya tumpah keluar, jelas sedang sekarat. Aku menahan rasa sakit itu, menyeret kakiku yang terluka mendekat selangkah demi selangkah. Laba-laba itu masih berkedut, ke-8 matanya menatap ketakutan saat sang pencabut nyawa hitam ini mendekat. Genmu adalah milikku sekarang. Aku memanjat mayat laba-laba itu dan menggigit kantong bisanya. Tungku universal, aktifkan. Pemurnian ini lebih intens dari sebelumnya. Bisa laba-laba itu mendidih di perutku. Sensasi terbakar itu hampir membuatku pingsan. Tapi aku mengatupkan gigiku kuat-kuat, menggunakan kehendakku untuk mengarahkan kekuatan ini ke dalam kelenjar bisaku. Semut pekerja aslinya tidak memiliki kelenjar bisa, tapi aku memodifikasi tubuhku sendiri. 15 menit kemudian, aku berdiri lagi. Kakiku yang patah telah sembuh, meski ukuranku tidak bertambah. 2 lubang injeksi kecil telah berevolusi di dalam mulutku. Pola abu-abu muncul di cangkangku yang aslinya hitam. Gen, kamuflase laba-laba serigala melahap laba-laba serigala muda. Sifat yang diperoleh, bisa korosif, meski tidak sekuat aslinya, cukup untuk melumpuhkan makhluk berukuran sama. Sensitivitas bulu sensori kaki meningkat, bisa mendeteksi perubahan arus udara yang halus. Aku merasakan kekuatan melonjak di sekujur tubuhku, menatap sarang semut raksasa yang menjulang di kejauhan. Itu adalah tempat lahirku dan rumahku saat ini. Miliaran semut pekerja dan semut prajurit tinggal di sana bersama sang ratu yang mengendalikan segalanya. Versi semut pekerja dari diriku sudah mati. Sekarang akulah kaisar yang akan mengakhiri sistem Buddha kalian. Aku menggetarkan antenaku, mengambil langkah mantap menuju sarang semut. Aku butuh lebih banyak makanan, lebih banyak gen, dan kebun jamur masif di dalam sarang itu bersama semut-semut prajurit gemuk adalah nutrisi yang sempurna. Pintu masuk sarang itu tampak seperti lubang tambang yang sangat besar. Semut pekerja yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar masuk, beberapa membawa puing tanaman, yang lain menyeret bangkai mangsa. Aroma feromon khusus memenuhi udara. Perintah sang ratu, bekerja, patuh, berkorban. Feromon ini adalah dekret mutlak bagi semut biasa yang mustahil untuk ditolak. Saat aku mendekati pintu masuk, aku juga merasakan tekanan mental itu. Sebuah suara di kepalaku terus mendesak. Masuklah, angkutlah, bekerjalah. HM, hanya pengendalian pikiran serangga rendahan. Aku mendemus dingin dan mengaktifkan mantra pikiran jernih dari teknik kultivasi masa laluku. Meski aku tidak memiliki kekuatan spiritual, teknik pertahanan mental ini tetap ada. Perintah kompulsif itu seketika melemah menjadi suara latar saja. Aku membaur ke dalam kerumunan dan melangkah angkuh ke dalam. 2. Semut prajurit di pintu masuk. 3 kali ukuran pekerja dengan mandat yang masif. Menepukku dengan antena mereka. Verifikasi identitas. Aku langsung menekan niat membunuhku dan meniru feromon semut pekerja yang penurut. Antena semut prajurit itu memindai tubuhku, meski ia merasa cangkang pekerja ini agak keras. Aromanya sedikit aneh, bercampur dengan feromon laba-laba serigala. Ini pasti salah satu dari kita. Semut prajurit itu menarik antenanya dan membiarkanku lewat. Begitu berada di dalam sarang, cahaya benar-benar menghilang. Tapi ini tidak menghentikanku. Bulu sensorik yang telah diperkuat setelah melahap laba-laba serigala memungkinkanku menyusun peta 3D yang jelas melalui arus udara. Terowongan di tingkat ini sangat rumit seperti labirin.
labirin. Aku tidak pergi ke ruang istirahat pekerja. Sebaliknya, aku menuju lurus ke tempat aroma terkuat berada, ruang budidaya jamur, tempat makanan ditumbuhkan, dan tempat yang paling dijaga ketat selain tempat pembibitan. Tapi aku tahu apa yang sangat aku butuhkan ada di sana. Setelah melewati beberapa terowongan sempit, cahaya redup muncul di depan. Sebuah rongga bawah tanah yang masif terlihat. Ini seperti hutan bawah tanah. Masa jamur putih yang tak terhitung jumlahnya, bertumpuk seperti gunung kapas, memancarkan aroma manis yang menggoda. Banyak semut pekerja sibuk memberi makan jamur dengan daun yang dikunyah atau mengumpulkan madu yang disekresikan oleh jamur tersebut. Madu ini adalah makanan premium bagi koloni, diprioritaskan untuk prajurit dan ratu. Aku mengamati dari balik bayangan untuk beberapa saat. 4 semut prajurit besar berjaga di sini, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Karena memaksakan, jalan tidak akan berhasil. Tatapanku tertuju pada tumpukan daun busuk di sudut. Tumbuh di atasnya beberapa jamur kecil berwarna cerah. Dalam farmakopa kehidupan masa laluku, jamur ini disebut spora fantas. Beracun ringan bagi manusia dan menyebabkan halusinasi. Tapi di dunia mikroskopis, mereka adalah neurotoksin yang ampuh bagi serangga. Sebuah rencana jahat terbentuk di pikiranku. Aku adalah seorang alkemis. Apa? Keahlian terbaik seorang alkemis? Bukan sekadar memurnikan obat untuk menyelamatkan orang, tapi juga meracik racun untuk membunuh. Aku merangka diam-diam dan menggunakan bilah tulangku untuk memotong beberapa bagian spora fantas. Menahannya di mulut tanpa menelannya, menyimpannya di bagian depan kantong bisaku yang baru berevolusi. Menggunakan kemampuan tungku universal untuk memulai sintesis biologis, aku mencampur air liurku dengan sisa-sisa racun laba-laba serigala dan komponen halusinogen spora fantas, memfermentasinya dengan panas tubuh. 10 menit kemudian, madu spesial yang tidak berwarna, tidak berbau, namun sangat ampuh terbentuk di mulutku. Aku melangkah angkuh menuju salah satu semut prajurit. Ia segera menoleh dengan waspada. Mandat masifnya terbuka dengan gerakan mengancam. Aku segera merendahkan tubuhku, mengambil postur yang sangat tunduk sambil memuntahkan setetes madu spesial yang bening seperti kristal, meraupnya dengan tungkai depanku dan mempersembahkannya dengan hormat. Ini adalah suap. Di dunia semut, pekerja yang berbagi makanan dengan prajurit adalah hal biasa. Semut prajurit itu menyentuh tetesan madu dengan antenanya dengan ragu. Sangat harum, 10 kali lebih harum dari madu jamur biasanya. Keserakahan seketika mengalahkan kewaspadaan. Semut prajurit itu menundukkan kepalanya dan menyedot madu beracun itu sepenuhnya. Aku mencibir dalam hati. Makanlah yang banyak. Semakin banyak kau makan, semakin cepat kau mati. Aku mengulangi proses itu, menawarkan satu tetes kepada masing-masing dari 3 semut prajurit lainnya. Setelah menyelesaikan ini, aku segera mundur ke dalam bayangan. 3 menit kemudian, racunnya mulai bereaksi. Semut prajurit terbesar tiba-tiba menegang, antenanya meronta liar. Dalam penglihatannya, lingkungan sekitar berubah. Ia tidak lagi melihat rekan-rekan yang dikenalnya, melainkan beberapa serangga musuh yang ganas menyerangnya sambil memekik. Ia mengamuk. Ia tiba-tiba membuka mandat raksasanya dan menggigit leher semut prajurit lainnya. Serat! Semut prajurit itu, yang masih menikmati kemanisan madunya, mendapati kepalanya terputus oleh saudaranya sendiri. Kekacauan total. 2 semut prajurit yang tersisa juga jatuh ke dalam halusinasi dan mulai membantai satu sama lain. Ruang jamur yang dulunya tertib seketika menjadi ladang pembantaian. Semut-semut pekerja berhamburan ketakutan. Di tengah kekacauan, aku melesat bagaikan kilat hitam menuju bagian terdalam tumpukan jamur. Aku tidak memakan miselium biasa. Targetku adalah jamur induk merah darah terbesar di tengah. Itu adalah inti dari seluruh ruang jamur, tempat terkonsentrasinya energi termurni. Semua musuh adalah bahan bakarku. Aku menerkam dan melahapnya dalam tegukan besar. Tungku universal berjalan dengan kekuatan penuh. Bar energiku melonjak drastis. Tubuhku memanas lagi, otot-otot di bawah cangkangku robek dan mengatur ulang. Kali ini, aku akan menyelesaikan metamorfosis sejati, berevolusi. Dari semut pekerja menjadi semut prajurit atau bahkan bentuk yang lebih tinggi. Gulp, suara menelan yang masif bergema di pusat hutan jamur yang sunyi itu. Jamur induk setinggi setengah manusia yang berwarna merah darah dan masih berdenyut itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat ke dalam mandat rakusku. Ini bukan sekadar makan biasa. Ini adalah penjarahan yang kejam. Jamur induk itu sepertinya merasakan kematian mendekat. Miselium putihnya yang tak terhitung jumlahnya mencambuk cangkangku dengan gila-gilaan, mencoba mencekik penyerbu ini. Semut pekerja biasa pasti sudah terbungkus miselium saat ini. Tapi jamur induk ini berhadapan denganku, orang gila yang menggunakan tubuhnya sebagai tungku pil. Hanya ini yang kau punya, terlalu lemah. Aku membiarkan miselium melilitku. Suhu tubuhku meningkat pesat. Tungku universal berjalan dengan kekuatan penuh. Asam pencernaan di perutku sekarang mendidih seperti lava asam. Saat potongan terakhir tudung jamur merah darah itu tertelan, lonjakan panas yang sangat dahsyat seketika menembus titik kritikalku. Serat! Cangkang hitamku yang aslinya keras tiba-tiba meledak. Bukan sekadar berganti kulit, tapi benar-benar meledak. Karena otot-otot yang baru terbentuk di dalam mengembang terlalu cepat. Cangkang lama tidak bisa lagi menampung tubuh monster ini. Sebuah cairan merah gelap transparan merembes dari retakan, dengan cepat memadat di permukaanku untuk membentuk eksoskeleton baru. Kali ini, ia bukan lagi kitin biasa, melainkan bioalloy yang
tercampur dengan sedikit sisa darah dewa kuno, gen laba-laba serigala, dan nutrisi energi tinggi jamur induk. Saat aku berdiri lagi, ukuranku telah benar-benar melampaui semut pekerja biasa, bahkan lebih besar dari para semut prajurit tadi, mencapai ukuran kacang yang menakjubkan. Di dunia mikroskopis, ini sudah dimensi tank berat. Keenam tungkaiku yang aslinya ramping menjadi tebal dan kuat, ditutupi duri-duri tajam. Dua gumpalan besar menonjol di punggungku, paket daya dari otot yang sangat terkompresi, siap meledak dengan akselerasi instan yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kepalaku, kepala semut pekerja yang aslinya. Bulat sekarang memiliki sudut-sudut tajam dengan satu tanduk tumbuh dari puncaknya, sebuah alat pendobrak untuk benturan dan penembus zirah. Evolusi selesai. Bentuk saat ini, mutan semut prajurit tingkat pertama. Sifat yang diperoleh, simbiosis jamur dasar. Permukaan tubuh dapat mengeluarkan spora khusus untuk mempercepat penyembuhan luka. Kekuatan meningkat 300%. Saat aku merasakan kekuatan tubuh baruku, suara pembantaian di kejauhan berangsur-angsur surut. Dari semut-semut prajurit yang diracuni halusinogen itu, hanya satu yang masih berdiri. Tubuhnya penuh luka, separuh kepalanya hancur. Mata majemuknya menatap sekeliling dengan bingung. Saat ia melihatku, yang berukuran masif dan memancarkan aura mengerikan, penekanan hierarki genetik membuatnya secara insting merasa takut, tapi sebagai penjaga sarang, ia tetap memekik dan menyerjang, membuka mandat raksasanya yang rusak untuk menyerang. Bodoh yang setia. Aku mengawasinya dengan dingin, tidak menghindar, tanpa teknik yang rumit. Saat semut prajurit itu menerjangku, aku cukup mengangkat salah satu tungkai depanku, anggota tubuh tebal dan kuat yang ditutupi duri itu, dan menghantamkannya dengan keras ke kepalanya, seperti meremukan buah beri kering. Kepala semut prajurit itu pecah seketika, cairan memuncrat kemana-mana. Di bawah, kekuatan penghancur yang mutlak itu adalah pembunuhan instan. Aku menarik kakiku dan melirik tubuh yang terkapar di tanah. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Jamur induk telah dihancurkan. Ruang jamur kini dalam kekacauan, dan si besar itu akan segera menyadarinya. Si besar, yang kumaksud tentu saja adalah ratu semut di kedalaman alam bawah tanah ini. Aku tidak kembali ke jalur semula. Sebaliknya, aku menggunakan 4 kakiku untuk memotong bagian dari kerangka luar semut prajurit, menyimpannya di mulutku sebagai bahan cadangan. Kemudian, aku berbalik dan menyelinap ke saluran limbah yang ditinggalkan di belakang ruang jamur. Saluran itu mengarah lebih dalam ke kegelapan yang lebih pekat, mendekat ke rahasia dewa kuno. Saluran limbah ini pada dasarnya adalah jalur yang digunakan koloni semut untuk membuang kotoran, bangkai, dan tinja. Bau busuk di sini sangat menyengat, dipenuhi gas metana yang mematikan dan jamur. Tapi bagiku, ini adalah tempat persembunyian alami. Aku merayap menuruni saluran, turun semakin dalam. Semakin dalam aku pergi, dinding batu di sekitarku menjadi semakin gelap, berubah dari hitam menjadi merah tua, dan teksturnya berubah dari kering dan keras menjadi lembab dan elastis. Persis seperti dugaanku, sarang semut ini dibangun di dekat salah satu arteri utama dewa kuno. Aku berhenti, menyentuhkan antena ke dinding. Melalui lapisan jaringan ikat yang tebal, aku bahkan bisa mendengar detak ritmis yang sangat dalam, lambat, dan berirama. Dek, dek, suaranya hanya terdengar setiap beberapa menit sekali. Meskipun dewa kuno itu telah mati, dagingnya masih begitu aktif sehingga sel-sel tertentu atau refleks saraf sisa masih terus berfungsi. Tiba-tiba, dari kegelapan di depan, aku mendengar suara gemerisik yang padat. Aku segera menempelkan diriku ke dinding, bersembunyi, dan mengaktifkan rambut sensoriku. Fluktuasi aliran udara mengindikasikan sekelompok besar sedang lewat di depan. Bukan semut, melainkan kawanan cacing putih lunak. Masing-masing setebal jari manusia, tanpa mata, hanya dengan mulut melingkar yang dilapisi deretan gigi tajam. Mereka sedang menggerogoti lemak kekuningan yang merembes dari dinding pembuluh darah dewa kuno, lalu mengeluarkan kristal berkilau, cacing minyak mayat. Pikiranku bergejolak. Makhluk-makhluk ini adalah parasit unik pada bangkai dewa kuno. Mereka memakan minyak mayat dan kristal yang mereka keluarkan adalah blok energi dengan kemurnian sangat tinggi, setara dengan batu rock kelas rendah di dunia kultivasi. Di belakang kawanan cacing ini mengikuti beberapa semut besar yang terspesialisasi. Mereka bukan semut prajurit biasa. Perut mereka besar dan transparan, dipenuhi cairan hijau. Jelas mereka adalah unit jarak jauh yang bisa menyemprotkan asam, semut asam. Semut-semut asam ini menggembalakan cacing-cacing itu seperti anjing gembala, lalu mengumpulkan kristal energi yang mereka keluarkan. Aku melihat ratu monster tua itu benar-benar mengerti peternakan. Sebuah kilatan emas melintas di mataku. Ini berarti ratu saat ini telah membangkitkan kecerdasan, mungkin bahkan memutasikan semacam kemampuan psikis. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa memerintahkan produksi pertanian yang begitu kompleks, sempurna. Tungku universal milikku butuh lebih banyak material untuk ditingkatkan. Aku mengincar seekor semut asam yang terpisah di ujung formasi, merayap diam-diam di sepanjang pipa atas, menggunakan keuntungan posisi terbalik di dinding untuk mendekat perlahan. Saat semut asam itu lewat di bawahku, aku melepaskan kait kakiku, jatuh layaknya meteor. Squelch, tanduk tajamku menusuk tepat di sendi leher semut asam yang rentan. Semut asam itu bahkan tidak sempat menjerit sebelum pusat sarafnya terputus. Tumbang dengan lemas, aku segera menyeret bangkainya ke lubang terdekat dan mulai membedahnya. Dengan terampil aku membelah perut semut asam itu menggunakan bilah tulangku. Berhati-hati mengekstrak kantung racun yang dipenuhi asam. Ini luar biasa, asam kuat ditambah racun saraf laba-laba serigala
yang kuperoleh sebelumnya. Jika aku bisa menggabungkan keduanya dan memurnikannya, aku membuka mulut dan menelan kantung racun itu. Sensasi korosif yang intens langsung menyebar ke seluruh mulut dan kerongkonganku. Makhluk biasa mungkin sudah hancur kerongkongannya saat ini, tetapi saluran pencernaanku yang telah diperkuat berkali-kali telah menumbuhkan lapisan selaput lendir yang tahan korosi. Tungku universal beroperasi dengan kecepatan tinggi, memurnikan dan memadatkan asam tersebut. Pada saat yang sama, aku membuat keputusan gila. Asam yang tersisa dan tercerna sebagian, aku gunakan kontraksi otot internal untuk mengarahkan asam beracun tingkat aquaregia yang telah dimurnikan ini menuju ekorku. Tempat yang awalnya merupakan lokasi ovopositor pekerja yang terdegenerasi, kini telah kumodifikasi menjadi lubang ejeksi biokimia. Setengah jam kemudian, aku merayap keluar dari lubang. Penampilanku telah mengalami perubahan halus lagi. Di ujung perutku yang tadinya bulat, struktur tabung tajam yang menyerupai penyengat kalajengking telah muncul, berdenyut dengan cahaya hijau hantu di dalamnya. Ini adalah senjataku yang baru, meriam asam. Memiliki senjata saja tidak cukup, aku butuh pasukan. Melihat cacing-cacing itu masih tak kenal lelah menggerogoti minyak mayat, menyerbu istana sendirian adalah tindakan yang tidak realistis. Sang ratu pasti memiliki puluhan ribu penjaga kekaisaran. Aku butuh legiun mayat hidup yang setia padaku. Aku merayap menuju cacing minyak mayat terbesar. Merasakan bahaya, ia membuka mulutnya yang penuh taring untuk menggigitku. Aku mendemus dingin, penyengat ekorku menusuk dengan tajam, menyuntikkan sedikit racun saraf. Cacing itu langsung kaku, tidak bisa bergerak. Aku tidak membunuhnya. Sebaliknya, aku memanjat ke punggung cacing itu, anggota tubuh depanku dengan mudah menembus kulitnya. Lalu meludahkan air liur yang dicampur dengan informasi genetiku, langsung menyuntikkannya ke ganglia saraf cacing tersebut. Ini adalah teknik umum para kultivator iblis, versi biologis dari metode penyegelan jiwa, menggunakan genku untuk mengikis pusat saraf target, secara paksa menulis ulang insting biologisnya. Cacing itu menggeliat hebat, tubuhnya mulai berubah warna dari putih menjadi abu-abu kematian. Kulitnya yang tadinya lunak mulai mengeras, menumbuhkan cangkang keras yang tipis. Gigi dan mulut melingkarnya menjadi lebih tajam, bahkan menumbuhkan dua taring. Beberapa saat kemudian, cacing itu berhenti meronta. Ia perlahan mengangkat kepalanya, dan meskipun tidak memiliki mata, bagian mulutnya berputar tepat ke arahku, mengeluarkan dengungan rendah yang patuh. Bagus, aku menepuk kepalanya dengan puas. Kau adalah subjek ujiku yang pertama. Aku akan memanggilmu Corpse Worm Tank. Cacing minyak mayat yang telah dimodifikasi ini bukan lagi ternak yang jinak. Ia kini memiliki kulit yang keras, agresi yang buas, dan kepatuhan mutlak padaku. Aku menaiki punggung Corpse Worm Tank. Antenaku melambai, mengeluarkan perintah pertamaku. Lahap semua temanmu dan berevolusilah menjadi monster yang lebih kuat. Corpse Worm Tank meraung, memelintir tubuh besarnya dan menerjang kawanan. Cacing di dekatnya. Pembantaian berdarah dan aksi melahap terjadi dengan tenang di samping dinding pembuluh darah dewa kuno. Dan aku, layaknya seorang ahli nujum yang dingin, berdiri di ketinggian, mengawasi semua ini dengan dingin, siap memurnikan energi jiwa yang tumpah keluar. Pembantaian itu berlangsung selama 1 jam penuh. Kawanan cacing yang awalnya berjumlah 100 kini berkurang menjadi 3 terakhir. Ketiganya telah bermutasi. Tubuh mereka membengkak hingga seukuran kepalan tangan. Praktis menjadi raksasa dibandingkan ukuranku. Seluruh tubuh mereka tertutup duri tulang dan cangkang berat. Terutama Corpse Worm Tank nomor 1. Yang pertama kumodifikasi kini telah menjadi tank tempur daging yang membengkak. Kulitnya bahkan tertanam dengan beberapa pecahan logam yang dicungkil dari dinding pembuluh dewa kuno. Dengan pertahanan yang mencengangkan, kualitas di atas kuantitas dalam pasukan. Melihat ketiga cacing raksasa ganas di depanku ini, kepercayaan diri memenuhi hatiku. Tapi aku tahu ini belum cukup. Meskipun cacing-cacing ini berkulit keras dan berbulu tebal, mereka lambat dan bodoh, hanya cocok sebagai perisai daging. Yang kubutuhkan adalah pembunuh elit sejati. Tepat saat itu, sinyal alarm mendesak yang ditransmisikan melalui feromon bergema di seluruh sarang. Bau di udara berubah seketika. Feromon yang sangat menyengat dan agresif menyapu ruangan. Aku telah ditemukan. Sepertinya pembantaian ruang jamur dan gangguan di peternakan ini akhirnya menarik perhatian penjaga kekaisaran sang ratu. Bruk, bruk, langkah kaki seragam bergema dari ujung terowongan di depan. Suara itu tidak terdengar seperti berasal dari makhluk berdarah daging, melainkan seperti logam yang menghantam tanah. Mata majemuku menyipit. Dari kegelapan muncul kawanan semut hitam pekat dengan cangkang reflektif seperti cermin. Ukuran mereka tidak terlalu besar, hanya sedikit lebih besar dari semut prajurit biasa, tapi mereka bersenjata lengkap hingga ke gigi. Kepala mereka sangat besar. Mandibel mereka bukan penjepit biasa, melainkan seperti 2 gunting hidrolik raksasa, dan punggung mereka bahkan telah berevolusi memiliki plat tulang seperti perisai. Keenam kaki mereka sangat tebal, setiap langkah meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Inilah kekuatan terkuat sarang, Black Iron Guards. Konon mereka dibesarkan langsung dengan sumsum tulang dewa kuno. Kekerasan cangkang mereka setara dengan baja. Kapten penjaga memimpin dengan antena yang mengunci ke arahku. Ia mengeluarkan jeritan melengking. Sesak, musnahkan. Tanpa kata-kata, 20 Black Iron Guard membentuk formasi Palans yang mendesak maju bagaikan tembok hitam. Sempurna untuk menguji pasukan baruku pada kalian. Aku melambaikan antena. Corpse Worm Tank menerjang. 3 cacimutan mengeluarkan raungan dalam, menabrak formasi penjaga. Layaknya 3 truk yang lepas kendali. Bang, suara benturan keras bergema di seluruh terowongan. Aku harus mengakui, pertahanan Black Iron Guard benar-benar menakutkan. Menghadapi tabrakan cacing dari makhluk yang beberapa kali ukuran mereka hanya bergeser mundur beberapa meter tanpa terlempar terbang. Penjaga garis depan dengan cepat mengangkat mandibel raksasa mereka, menjepit keras ke daging cacing. Kerak, rahang hidrolik yang dapat
dengan mudah menghancurkan batu itu seketika mengiris kulit tebal mutan cacing tersebut. Darah hijau menyembur keluar, tetapi Korpse Worm Tank tidak merasakan sakit. Di bawah kendaliku, mereka berguling dan menghancurkan dengan gila, menggunakan berat tubuh mereka untuk menekan formasi penjaga. Satu penjaga gagal menghindar dan terhimpit di bawah Korpse Worm Tank sebelum sempat meronta. Bagian mulut Korpse Worm Tank yang penuh gigi tajam melingkar menggigit kepalanya. Kriuk, suara gigi beradu dengan logam yang terpelintir saat cangkang kepala keras penjaga itu benar-benar dikunyah hingga hancur. Sekarang waktunya, aku bergerak. Aku tidak menyerang penjaga biasa itu. Targetku adalah sang kapten. Otot-otot di punggungku menonjol. Sayap-sayap dasar yang bermutasi dari 4 segmen tiba-tiba bergetar. Meskipun belum bisa terbang, mereka memberiku kecepatan lari yang menakutkan. Aku berubah menjadi bayangan semu, melompat tinggi dari punggung Korpse Worm Tank. Tembakan meriam asam di udara. Penyengat ekorku sudah siap. Semburan racun asam terkonsentrasi maksimal melesat bagaikan pedang hijau tepat menuju wajah kapten penjaga. Sang kapten penjaga bereaksi sangat cepat, segera mengangkat anggota tubuh depannya untuk memblokir. Namun asam ini bahkan bisa mengikis pembuluh darah dewa kuno. Aqua Regia mendesis, asap putih meletus saat kedua anggota tubuh depan kapten penjaga itu langsung terkorosi dan terputus. Racun itu memercik ke mata majemuknya, membakar menembus lensa dan melubangi otaknya. Kapten penjaga mengeluarkan jeritan melengking dan mulai berguling dengan panik. Serang saat dia jatuh. Habisi dia. Aku turun dari atas, tanduk tajamku membawa energi potensial gravitasi dari jatuhku, menusuk keras ke celah sambungan cangkang kapten penjaga. Satu-satunya titik lemahnya, leher. Squelch, tanduk itu menembus, bila tulang anggota tubuh depanku menyapu horizontal, langsung memenggal kepala sang kapten. Seluruh medan perang seketika menjadi sunyi. Gerakan Black Iron Guard yang tersisa terhenti sejenak. Kematian komandan menciptakan celah dalam pertahanan sarang mereka. Kesadaran. Aku berdiri di atas bangkai sang kapten penjaga, mengangkat tinggi-tinggi kepalanya yang masih meneteskan darah biru, lalu mengaktifkan kemampuan lain dari tumbuh semesta, yaitu medan intimidasi. Aku melepaskan jejak kekuatan ilahi yang terbentuk dari melahap aura dewa kuno melalui antena milikku. Tunduk atau mati. Gelombang mental ini sangat mendominasi, langsung membombardir seluruh simpul saraf para semut itu. Parah. Penjaga yang sudah kacau karena kehilangan komandan mereka, goyah di bawah tekanan dari predator yang lebih superior ini. Antena mereka gemetar, keinginan mereka untuk menyerang memudar dengan cepat, dan di belakangku terdengar auman. 3 tank cacing bangkai yang berlumuran darah meraung serempak. Inilah rencanaku. Bukan sekadar pemusnahan fisik, melainkan penaklukan mental. Aku akan merebut kendali atas pasukan ini. Tepat saat itu, aku menemukan sesuatu yang tidak biasa pada bangkai kapten penjaga. Di bagian leher yang terputus, terdapat benang neon yang sangat halus menjalar jauh ke dalam otaknya. Aku mengambil benang itu dengan pisau tulangku. Ini bukan jaringan biologis, melainkan saraf logam. Begitu ya. Melihat kawat logam yang lebih tipis dari sehelai rambut ini, aku tiba-tiba mengerti. Tidak heran mereka disebut penjaga besi hitam. Ini sama sekali bukan produk evolusi alami. Ratu itu, atau lebih tepatnya, apapun yang ada di balik sang ratu, sedang memodifikasi semut-semut ini secara mekanis. Ini bukan sekadar mutasi biologis, melainkan perpaduan antara horor Ciberpun dan Cthulhu. Bangkai dewa kuno itu tidak hanya berisi daging dan darah, tetapi juga pecahan senjata ilahi atau sel logam dari masa hidupnya. Sang ratu secara tidak sadar menggunakan elemen-elemen logam tersebut untuk memodifikasi bawahannya. Karena kau bisa memodifikasinya, maka sebagai seorang Grandmaster Alkimia, aku tentu bisa melakukannya dengan lebih baik. Aku menelan saraf logam itu dalam satu tegukan, menghubungkannya langsung ke seluruh tubuh kapten penjaga tersebut. Logam hayati dengan kemurnian tinggi terdeteksi bersama dengan kode tautan saraf primitif. Tungku semesta sedang menganalisis. Formula baru didapatkan, penyempurnaan kerangka logam. Formula baru didapatkan, kendali tautan saraf. Tubuhku mulai memanas lagi. Kali ini, cangkangku tidak bertambah besar, melainkan menjadi lebih berat, kekerasannya meningkat dengan gila-gilaan. Ujung pisau tulangku berkilau dengan cahaya dingin logam yang asli. Aku menatap 19 penjaga besi hitam yang tersisa. Mereka bukan lagi musuh, melainkan produk setengah jadi yang menunggu untuk ditingkatkan. Rajamu telah mati. Sekarang, akulah raja barumu. Kemarilah, terima berkah dan modifikasiku. Aku mendekati penjaga terdekat. Ia gemetar. Pada akhirnya, ia tidak melawan, melainkan menundukkan kepalanya yang angkuh. Aku menusukkan antenaku ke bagian belakang kepalanya, mengaktifkan kendali tautan saraf yang baru saja kupelajari, dan menyuntikkan aliran cairan energi logam yang dimurnikan oleh tungku semesta. Kerak. Tubuh sang penjaga mengeluarkan suara ledakan. Gerakannya yang tadinya lamban, langsung menjadi lincah. Pola-pola merah muncul pada cangkang hitamnya. Tandaku, penjaga mekanis pertama siap. Aku berbalik menghadap kegelapan yang mengarah ke jurang. Ratu, bersihkan lehermu dan tumbuhlah aku. Pasukanmu perlahan menjadi milikku. Dengan kelompok inti pertamaku, kecepatan kemajuanku meningkat pesat. Aku mulai menggunakan taktik bola salju. Saat bertemu patroli kecil, aku langsung menindas mereka dengan kekuatan dan penulisan ulang saraf, membawa mereka di bawah komandoku. Saat bertemu makhluk besar, aku menyuruh tank cacing bangkai menahan serangan. Para penjaga mekanis menyerang titik lemah, dan akhirnya, aku melahap serta memurnikannya. Hanya dalam setengah hari, legiun mengerikan yang terdiri dari 200 penjaga mekanis dan 3 tank cacing bangkai mutan mengikuti di belakangku. Kemanapun kami lewat, tidak ada yang tersisa. Semua sumber daya dijarah sampai bersih. Akhirnya, kami mencapai tingkat terendah sarang. Ini adalah ruang bulat yang masif, berdiameter ratusan meter. Udaranya pekat dengan aroma manis yang menyesakan, esensi kehidupan yang sangat terkonsentrasi. Dan di tengah ruangan itu mengapung sebuah gunung daging. Ya, mengapung, karena tabung daging tebal yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari dinding daging
daging dewa kuno ke segala arah, menancap ke tubuh cacing raksasa putih di tengah. Itu adalah ratunya. Ukurannya mencengangkan, sebesar bus. Perutnya, yang awalnya dimaksudkan untuk bertelur, kini telah bermutasi menjadi pabrik biologis yang masif. Di balik kulitnya yang transparan, telur yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat sedang diangkut keluar oleh organ mirip ban berjalan. Namun yang paling mengejutkanku adalah tubuh bagian atas sang ratu. Bukan lagi kepala semut, melainkan memiliki wajah yang menyerupai wanita manusia. Meskipun fitur wajahnya terpelintir, tanpa rambut, dan kulitnya sepucat kertas, itu jelas wajah manusia. Terlebih lagi, tertanam di dahinya adalah kristal emas seukuran kuku jari, pecahan inti ilahi dewa kuno. Aku terkesiap. Tidak heran ratu ini bisa mengembangkan kecerdasan seperti itu dan melakukan modifikasi mekanis. Dia telah menyatu dengan pecahan kehendak yang ditinggalkan oleh kematian dewa kuno. Siapa kau? Sang ratu membuka matanya. Mata majemuknya berwarna emas murni tanpa kekeruhan serangga, namun memiliki ketidakpedulian ilahi yang angkuh. Suaranya tidak merambat melalui udara, melainkan meledak langsung di dalam pikiranku. Siapa aku tidaklah penting. Aku berjalan, maju selangkah demi selangkah. Legiun mekanis di belakangku dengan cepat menyebar untuk mengepung seluruh aula. Yang penting adalah kau telah merebut hal-hal yang bukan milikmu. Inti ilahi dan kepemilikan atas bangkai dewa kuno ini akan berpindah tangan hari ini. Wajah sang ratu menunjukkan ekspresi mengejek layaknya manusia. Seekor semut berani memimpikan pembunuhan dewa. Dia dengan ringan mengangkat lengannya yang membengkak. Keempat anggota tubuhnya telah berevolusi menjadi lengan menyerupai manusia. Gemuruh, dinding di sekitar aula tiba-tiba terbelah. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam. Ini bukan tentakel biasa. Mereka adalah ujung saraf dewa kuno. Ratu ini benar-benar bisa mengendalikan bangkai dewa kuno untuk pertahanan. Pada saat yang sama, dari jurang di bawah ratu, 4 monster seukuran gajah merangkak keluar. Mereka memiliki kepala semut, tubuh laba-laba, dan ekor kalajengking. Seluruhnya tertutup baju zirah biologis yang berat. Ini adalah penjaga utama sang ratu, Chimera Behemoth. Bunuh dia dan persembahkan jeroannya untukku. Sang ratu mengeluarkan perintah ilahinya. Ingin memangsaku? Mari kita lihat gigi siapa yang lebih tajam. Aku tertawa liar. Inilah pertempuran yang kuinginkan. Inilah takdir yang menentang surga yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator. Serangan penuh. Koyak mereka berkeping-keping. Atas perintahku, 200 penjaga mekanis di belakangku secara bersamaan mengaktifkan mode overclocking. Cahaya merah menyala di mata mereka, menyerbu dengan gegabah ke arah keempat Chimera Behemoth itu. Tank cacing bangkai meraung, berfungsi sebagai perisai daging, menahan cambukan tentakel. Dan aku hanya memiliki satu target. Keempat anggota tubuhku bergetar, berubah menjadi meteor merah, menenun melalui celah-celah di langit, menari di antara tentakel. Semua rintangan dipotong oleh pisau tulangku yang tak bisa dihancurkan, langsung menuju kepala sang ratu. Ayo, mari kita lihat apakah kekuatan ilahi palsumu lebih kuat atau tungku semesta milikku yang lebih keras. Boom! Suara masif mengguncang seluruh rongga bawah tanah. Seekor Chimera Behemoth mengayunkan ekor kalajengkingnya seperti kait raksasa, menghantam keras tempatku berdiri tadi. Tanah daging dewa kuno yang keras itu dihantam hingga membentuk kawah dalam. Puing-puing berterbangan saat aku sudah berubah menjadi bayangan yang berkelebat ke udara. Namun sebelum aku bisa menarik napas, beberapa tentakel mencambukku seperti belatung pada tulang. Pelat, meskipun aku memblokir dengan pisau tulangku, kekuatan yang luar biasa tetap membuatku terbang, menabrak dinding dengan keras. Jadi ini adalah peningkatan kekuatan ilahi. Aku menyeka cairan biru yang merembes dari mulutku. Niat bertempur yang lebih gila lagi menyala di mata majemukku. Aku bisa merasakan sang ratu tidak terampil dalam pertempuran. Semua kekuatannya berasal dari amplifikasi pasif pecahan ilahi itu dan kendali kasar atas monster-monster ini. Seperti seorang anak yang memegang pedang ilahi legendaris, tetapi hanya mengayunkannya secara liar. Biar kutunjukkan padamu apa artinya teknik. Aku menggetarkan sayapku, tidak lagi menyerbu dalam garis lurus, melainkan mulai bermanuver di udara. Ini adalah teknik gerakan bela diri kehidupanku di masa lalu. Langkah bayangan hantu. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan spiritual, teknik kekuatan fisik tetap ada. Aku menelusuri pola zigzag aneh di udara, menggunakan pilar batu dan tentakel di sekitar sebagai perlindungan, langsung mendekati Chimera Behemoth yang baru saja menyerangku. Raksasa, sendimu terlalu kaku. Aku meluncur melewati perut sang Behemoth. Dua pisau tulangku secara presisi memotong tulang rawan sendi kaki Behemoth itu layaknya pisau bedah. Kerak, tubuh masif Behemoth itu tiba-tiba miring, roboh ke tanah. Pada saat yang sama, legiun mekanisku di belakang juga menunjukkan disiplin taktis yang mencengangkan. 3 tank cacing bangkai berkulit keras menyerbu berdampingan di depan, secara paksa menahan daya tembak dari 3 Behemoth lainnya. 200 penjaga besi hitam yang kumodifikasi tidak menyerbu secara membabi buta, melainkan berbaris rapi di belakang, membuka mandibula masif mereka untuk menyemprotkan racun korosif yang telah kurekayasa secara khusus. SSSST, hujan beracun hijau jatuh ke atas Chimera Behemoth dan sang ratu, menimbulkan awan asap putih. Meskipun kerusakannya rendah, penghinaannya sangat luar biasa. Kau serangga terkutuk. Ratu itu murka. Kristal emas di dahinya tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Badai mental tak terlihat langsung menyapu medan perang. Gempa jiwa kekuatan ilahi. Langkah ini mematikan bagi serangga. Tank cacing bangkai yang menyerbu langsung kaku.
Parah, penjaga besi hitam mencengkeram kepala mereka dan roboh, berguling dalam penderitaan. Jiwa mereka terlalu lemah untuk menahan serangan mental berdimensi tinggi ini. Bahkan aku merasakan sakit yang luar biasa di otakku seolah-olah tusukan besi panas sedang mengaduk pikiranku. Namun aku tersenyum, senyuman buas yang mengerikan. Bandingkan kekuatan jiwa denganku. Aku adalah kultivator jiwa di kehidupanku sebelumnya. Bahkan dengan tubuh fisikku yang hancur, esensi jiwaku tetap ada. Kau, seekor cacing betina yang beruntung menemukan pecahan. Beraninya kau melakukan serangan jiwa padaku. Aku menggigit ujung lidahku menggunakan rasa sakit yang hebat untuk secara paksa memadatkan kekuatan mental. Memvisualisasikan patung asura neraka di dalam kesadaranku. Pemecah laut. Aku mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi sebagai serangga dan menerobos badai mental, tidak mundur tetapi berakselerasi menuju sang ratu. Pada momen ini dalam penglihatan mental sang ratu, yang menyerbu ke arahnya bukan lagi seekor semut prajurit, melainkan seorang asura yang diselimuti api iblis yang membara. Bagaimana ini mungkin? Sang ratu merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Tekanan ilahi yang dibanggakannya justru gagal. Saat dia panik, aku tiba. 10M, 5M, 1M. Sang ratu dengan panik melambaikan tangan manusianya yang membengkak mencoba menghalangiku. Swiss, tandukku berkilau dengan cahaya dingin. Splat, lengan mirip manusia itu terputus dari akarnya. Segera setelah itu, aku mendarat di wajah manusia sang ratu yang terpelintir. Duri di keenam kakiku menancap dalam kulitnya, mengamankan diriku. Kemudian aku membuka sepasang mandibula bergerigi yang telah diperkuat berkali-kali. Berkilau emas gelap mengincar pecahan ilahi emas di dahinya. Tidak, itu milikku. Sang ratu mengeluarkan jeritan yang menusuk, menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tapi aku tertancap seperti paku. Itu milikku sekarang. Aku menggigitnya dengan keras, bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk menggenggamnya. Tungku semesta, kekuatan maksimal. Mode melahap surga. Aktifkan. Gemuruh. Aliran energi. 1000, 10.000 kali lebih kuat dari sebelumnya mengalir langsung ke tubuhku melalui bagian mulutku. Ini adalah kekuatan ilahi yang sejati. Bahkan, jika hanya pecahan, ia mengandung kekuatan hukum. Tubuhku seketika berubah menjadi merah terang seperti udan yang dipanggang. Cangkangku mulai meleleh, otot-otot hancur, tapi aku menolak untuk melepaskan genggamanku. Mereka bilang daging fana tidak bisa menampung kekuatan ilahi. Aku menentang surga itu sendiri. Saat pecahan ilahi itu melonggar, aku secara paksa mencungkilnya dari dahi sang ratu dan menelannya. Sang ratu, jeritan itu tiba-tiba terhenti. Tanpa dukungan fragmen ilahi, tubuh besarnya layu dan membusuk dengan cepat seolah mengalami 1000 tahun dalam sekejap. Tentakel dan chimera raksasa yang dikendalikannya pun runtuh, melarut menjadi genangan nanah. Seluruh aula seketika sunyi senyap. Hanya aku yang tertinggal, terbaring di atas bangkai sang ratu. Seluruh tubuhku terbalut dalam kepompong cahaya merah yang sangat masif. Aku sedang menjalani evolusi terakhir dan paling krusial. Kepompong cahaya itu bertahan selama 3 hari 3 malam penuh. Selama 3 hari ini, penjaga besi hitam dan tangki cacing mayat yang telah sadar kembali, dengan setia menjaga kepompong tanpa beranjak. Mereka secara insting tahu bahwa di dalam sana terbaring raja sejati mereka. Pada pagi keempat, retak, sebuah celah muncul di permukaan kepompong merah itu. Lalu, sebuah tangan terulur keluar. Ya, sebuah tangan. Bukan lagi segmen kaki sederhana, melainkan cakar yang dilapisi eksoskeleton hitam namun memiliki 5 jari yang jelas. Kemudian kepompong itu hancur dan sosok baruku muncul. Bentuk kaisar semut bencana. Juvenil. Ukuran menyusut seukuran bayi manusia, sekitar 50 cm. Tapi dalam dunia serangga, ini sudah sangat kolosal. Penampilan, setengah manusia, setengah serangga. Aku berjalan tegak, memiliki batang tubuh dan anggota gerak layaknya manusia, namun sepenuhnya tertutup pelindung emas gelap yang ramping dan berat, dengan 4 pasang sayap tulang tajam di punggungku yang membentang hingga 2 meter saat direntangkan. Kepalaku masih mempertahankan karakteristik semut, namun di bawah mata majemuk, mulut penuh gigi tajam terbuka lebar. Yang paling mencolok adalah dadaku, di mana kristal emas itu tertanam seperti reaktor Iron Man, memancarkan cahaya yang abadi. Evolusi selesai. Kenaikan spesies menjadi dewa kuno. Serangga bencana. Kemampuan inti diperoleh. Fragmen inti ilahi memiliki energi tak terbatas dan modifikasi biologis tingkat tinggi. Kekuasaanku dapat mengendalikan pusat saraf unit bawahan secara langsung tanpa memandang jarak. Arsip. Genetik dapat menganalisis dan menyimpan gen unggul dari makhluk apapun yang dimangsa untuk pengembangan pasukan. Aku mengepalkan tinjuku, udara meledak dengan suara retakan yang tajam. Diriku yang sekarang dapat merobek kultivator manusia tingkat pendirian fondasi hanya dengan kekuatan fisik saja. Dengan pasukan, bahkan kultivator inti emas pun bukan masalah. Waktunya membenahi bisnis keluarga. Aku berbalik, menatap bawahan yang berkerumun di belakangku dan jalur perakitan peletakan telur yang masih beroperasi di kedalaman aula. Meskipun ratu telah mati, ovipositor, alat peletak telur, sebelumnya masih tersisa. Aku mendekati ovipositor itu dan meletakkan tanganku di atasnya. Tungku universal beroperasi secara terbalik, menyuntikkan kode genetik yang telah diperbaiki. Mulai hari ini, tidak ada lagi produksi sampah. Aku akan menempa mesin peran yang sejati. Reformasi populasi besar-besaran yang pertama dimulai. Menggunakan kekuatan fragmen ilahi, aku sepenuhnya mengubah ekologi sarang. Aku tidak lagi mengembangbiakan prajurit melalui pemberian makan, melainkan memodifikasi gen semut secara langsung. Terlebih lagi, aku memperkenalkan konsep industrialisasi. Seminggu kemudian, sebuah benteng biologis yang mengerikan muncul di lapisan permukaan bangkai dewa kuno. Gundukan tanah yang awalnya berantakan kini diratakan, digantikan oleh dinding hitam yang dicor dari bubuk tulang dewa kuno yang dicampur dengan cairan perekat, tersusun rapat di dinding sebagai makhluk baru, artileri asam. Mereka bahkan tidak bisa bergerak karena perut mereka telah menjadi laras meriam raksasa. Hanya bisa ditempatkan di posisi artileri. Namun dengan jarak tembak
sekelat 100 meter, mereka bisa menembak jatuh burung-burung di udara dengan presisi. Di dalam benteng, semut insinyur yang tak terhitung jumlahnya sibuk bekerja. Mereka tidak lagi mengangkut makanan, melainkan biji logam dan daging dewa kuno. Aku mendirikan kolam kenaikan genetik di bawah tanah. Semua larva yang baru menetas harus dilemparkan ke dalam kolam untuk perendaman, dan hanya mereka yang bertahan hidup yang bisa menjadi prajurit. Hari ini, aku berdiri di titik tertinggi benteng, tulang rusuk dewa kuno yang tegak memandangi wilayah kekuasaanku. Di belakangku, 3 legiun baru, berbaris dengan rapi. Pertama, unit utama pasukan darat, penjaga lapis baja hitam, mempertahankan kemampuan pertahanan sebelumnya, namun dengan tubuh yang lebih ramping. Keempat anggota gerak berevolusi menjadi bilah tulang bergetar frekuensi tinggi yang mampu memotong logam. Kedua, pasukan operasi khusus, tungau pengebom. Sangat kecil, hanya seukuran kacang hijau, namun mengandung konsentrasi tinggi limbah darah dewa kuno di dalamnya. Sekali diledakkan, kekuatannya setara granat dengan racun korosif yang pekat. Ketiga, unit jagoan udara, penunggang belalang pemburu langit. Ini adalah ciptaanku yang paling membanggakan. Aku menangkap semua belalang di sekitar, mengekstrak gen mereka, dan mengembangbiakan spesies tunggangan terbang ini yang memiliki 4 sayap dan 2 sisi tajam. Di punggung setiap belalang menunggangi prajurit semut elit yang memegang tombak tulang. Dan ini baru permulaan. Memandang pegunungan bangkai dewa kuno yang bergelombang di kejauhan. Bangkai ini terlalu luas. Apa yang kukuasai hanyalah puncak gunung es, kira-kira hanya seukuran salah satu jari kaki dewa kuno. Di wilayah yang lebih dalam, monster yang lebih menakutkan menanti bersama dengan harta yang lebih berharga. Laporan, komunikasi pikiran sarang. Seorang prajurit terbang pengintai tiba-tiba mengirimkan transmisi darurat. Kaisarku, garis pertahanan utara sedang diserang. Makhluk tak dikenal menyerbu masuk. Seluruh pasukan pemanen kita di sana telah musnah. Aku menyipitkan mata. Jadi mereka akhirnya datang. Panglima perang lain di tanah terlantar ini berani menantangku. Menurut ingatanku, arah itu adalah rumah bagi koloni lebah iblis parasit. Momok di wilayah ini yang dikenal karena bertelur di dalam inang hidup dan mengosongkan mereka dari dalam. Di kehidupanku sebelumnya, tidak ada yang lebih menjijikan bagiku daripada ini. Sampaikan perintahku. Selaput sayapku terbuka, mencambuk angin kencang. Legiun pertama kavaleri udara, berbaris bersamaku. Makan malam ini adalah larva lebah panggang. Pada saat yang sama, garis pertahanan utara, bagian ini terletak di persimpangan di mana jari kaki dewa kuno bertemu dengan telapak kakinya. Lanskap jurang yang bergerigi dan garis punggungan yang rusak. Sekarang, tempat ini telah menjadi penggiling daging. Langit menjadi gelap saat awan masif menutupi matahari. Tapi itu bukan awan. Itu adalah puluhan ribu lebah iblis parasit, masing-masing seukuran burung gereja, dengan sengat yang bersinar ungu hitam yang menjijikan di ekornya. Mereka menukik seperti pengebom, menghunjamkan sengat mereka ke penjaga besi hitam yang bertahan di tanah di bawah. Tweet, satu sengat mungkin tidak bisa menembus cangkang keras para penjaga, tapi cangkang itu tidak bisa menghentikan telur parasit yang disuntikkan sengat tersebut. Beberapa detik kemudian, seorang penjaga roboh dalam kejang-kejang, kemudian tubuhnya meledak. Beberapa larva lebah yang berlumuran darah merangkak keluar. Di tanah, garnisonku menderita kerugian besar. Penjaga besi hitam sangat mematikan dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi melawan serangan udara dan serangan biologi semacam ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Dengungan sombong bangkit dari langit. Di tengah kawanan, ratu lebah yang sangat besar memimpin, dikelilingi oleh kerumunan lebah pekerja yang tak berujung. Dia mensurvei pembantaian di bawah. Matanya berkilauan dengan keserakahan. Dia bisa merasakannya. Semut-semut ini membawa energi dewa kuno dengan kemurnian tinggi. Mangsa mereka dan koloninya akan berevolusi lagi. Tepat saat garis pertahanan akan runtuh, sesuatu bangkit di cakrawala yang jauh. Massa gelap bergerak sangat cepat, merobek udara dengan jeritan yang menusuk tulang. Itu adalah ratu lebah. Terdiam. Detik berikutnya, ribuan tombak tulang tajam menghujani kawanan itu seperti monsun. Itu adalah serangan pertama dari para penunggang belalang pemburu langit. Tertangkap basah sepenuhnya, kawanan itu terkoyak. Tapi itu baru babak pembuka. Kemudian sosokku muncul tinggi di atas medan perang. Aku membawa bilah tulang sepanjang 2 meter, senjata yang kuukir dari fragmen tulang kaki dewa kuno. Sendirian, aku langsung masuk ke bagian paling tebal dari kawanan itu. Tebasan. Satu ayunan melepaskan busur cahaya pedang emas gelap menyapu 100 meter. Dan puluhan lebah iblis terbelah dua bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Semua pasukan menyerang. Dengan aumanku, 500 penunggang belalang menerjang pertempuran. Ini bukan semut melawan lebah. Ini adalah tentara terlatih melawan gerombolan liar. Sisi tajam ganda para penunggang belalang menari-nari di udara. Setiap busur yang melintas meninggalkan semburan darah. Penunggang semut di punggung mereka menggunakan tombak tulang untuk menghabisi lebah iblis manapun yang mencoba menyerang dari samping. Pada saat yang sama, artileri asam di tanah akhirnya mencapai posisi menembak, mengangkat ke sudut 75 derajat untuk penindasan area. Boom! Bola asam hijau meledak di udara, memenuhi langit dengan awan kabut beracun yang masif. Lebah manapun yang terkena kabut, sayapnya hancur dalam hitungan detik. Mereka jatuh seperti batu, dan setiap lebah yang menghantam tanah segera dikoyak oleh penjaga besi hitam yang telah menunggu tepat untuk ini. Keadaan berbalik dalam sekejap. Aku tidak tertarik pada pertarungan yang berlarut-larut. Mataku terkunci pada Ratu Lebah. Serang jenderalnya untuk mengakhiri pertempuran. Ratu Lebah dengan jelas merasakan bahayanya. Monster humanoid yang muncul entah dari mana ini terlalu kuat. Dia menjerit dan memerintahkan ribuan lebah penjaga elit untuk membentuk dinding hidup. Mencoba menghalangiku sementara dia berbalik untuk melarikan diri. Lari, aku mencibir, menekan tanganku ke kristal emas di dadaku. Kelebihan beban keilahian. Tarikan gravitasi. Itu hanya berlangsung sekejap, tapi 1 detik adalah semua yang kubutuhkan. Ratu Lebah yang melarikan diri merasakan tubuhnya tiba-tiba tenggelam seolah lubang hitam terbuka di belakangnya, dan secara
fisik menyeretnya kembali. Kecepatannya melambat selama 1 detik. Dan dalam detik itu, sayap tulangku meledakkan semburan udara bertekanan tinggi. Kecepatanku menembus penghalang suara. Retak, cincin putih ledakan sonik meledak di udara di atasku. Aku menembus dinding hidup lebah, menghancurkan ratusan dari mereka, dan muncul tepat di atas ratu lebah. Turun kau. Aku menghantamkan kakiku ke punggungnya, kekuatan murni membantingnya jatuh dari langit setinggi 1000 meter. Bumi bergetar saat dia menabrak tumpukan batu bergerigi, sayap patah, perut pecah, darah hijau menggenang di sekitarnya. Dia berjuang untuk bangkit, tetapi bilah tulang raksasa sudah menempel di lehernya. Di langit, kawanan itu melihat ratu mereka ditangkap dan meledak dalam kekacauan. Beberapa menukik untuk menyelamatkannya. Yang lain berpencar dan melarikan diri. Aku menancapkan kakiku ke kepala ratu lebah, mengangkat mataku ke langit, dan melepaskan bobot penuh dari kekuasaan Kaisar Serangga. Menyerah dan hiduplah. Gelombang pikiran beria ke seluruh lembah. Lebah iblis yang selamat bimbang. Mereka liar, tetapi dihadapkan. Dengan tampilan kekuatan mutlak ini dan pemandangan ratu mereka yang hancur di bawah kakiku. Insting bertahan hidup menang. Satu lebah iblis menjatuhkan sengatnya dan perlahan turun. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga, senyum tersumbing di bibirku. Sempurna. Dengan lebah-lebah ini, angkatan udaraku akan membuat lompatan kuantum dan teknik parasit mereka jika aku bisa menggabungkannya dengan tungau pengebomku. Ide liar muncul di benakku. Bom parasit biologis. Tanam telur parasit di dalam musuh, lalu tunggu sampai mereka kembali ke markas mereka dan meledak. Bawa ratu lebah itu kembali. Aku menyarungkan pedangku dan memerintahkan para penjaga di sampingku. Aku ingin mempelajari sistem reproduksinya dengan cermat. Ada optimasi yang harus dilakukan. Beberapa minggu kemudian, di dataran perut sisa-sisa dewa kuno, wilayahku telah tumbuh 10 kali lipat. Aku bukan lagi sekadar kaisar semut. Aku adalah penguasa semua serangga di seluruh wilayah ini. Bersamaan dengan semut, belalang, dan lebah iblisku, aku telah menjinakkan iblis bayangan penggali yang berfungsi sebagai unit transportasi dan tim serangan bawah tanah, serta serangga ranting hantu sebagai pengintai. Aku duduk di atas tahta yang dibangun dari ribuan tulang, dengan santai memutar permata roh seukuran kepalan tangan. Batu di tanganku. Benda ini digali dari kantong empedu dewa kuno. Secara teknis hanyalah batu empedu, namun syarat dengan energi spiritual yang luar biasa. Dengan kecepatan ini, 1 bulan lagi, aku akan mengumpulkan semua yang dibutuhkan untuk memulihkan meridianku. Aku menghitung dalam diam. Begitu aku memulihkan tingkat kultivasi Chiku, aku bisa membuka cincin penyimpanan dari kehidupan masa laluku jika aku bisa menemukannya, atau menempa ulang artefak sihirku. Setelah itu, aku bisa mencoba memurnikan seluruh jasad dewa kuno ini. Kemudian, rasa ngeri yang menusuk tulang tiba-tiba menghantam, mendadak dan meluap-luap. Aku sangat mengenal perasaan ini. Itu adalah pemindaian indera ilahi seorang kultivator. Sumbernya masih jauh, puluhan ribu meter di atas, dan menyapu tanpa menargetkan siapapun secara spesifik. Namun, pesannya tidak diragukan lagi. Seorang kultivator manusia telah menemukan tempat ini. Aku tersentak berdiri dan melesat keluar dari istana, mataku tertuju ke langit. Di ujung cakrawala merah tua yang dalam, awan tebal terkoyak. Cahaya pedang yang menyilaukan melesat melintasi langit seperti pelangi yang menembus matahari. Cahaya pedang itu sangat besar, terlihat dari jarak puluhan ribu meter, dan menunggangi. Di atasnya, sebuah pedang terbang dan kapal terbang. Aku mendorong mata manjemuku hingga batasnya, berganti-ganti antara fokus jarak dekat dan jauh, dan aku melihatnya. Di atas cahaya pedang itu, sebuah kapal hijau giok raksasa sepanjang 100 inci menggantung di udara. Di sisinya, terukir relief besar, sebuah lambang yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Teratai merah yang membara. Sekte teratai merah. Kepalan tanganku mengencang dengan bunyi. Retakan yang terdengar jelas. Amarah dan niat membunuh terpancar dari mataku. Sekte Lu Qing Changeng. Aku tidak menyangka mereka datang secepat ini. Dan dilihat dari kemunculan ini, mereka bukan murid biasa yang sedang berlatih. Paling tidak, ada seorang tetua tingkat inti emas di atas kapal. Makhluk biasa manapun yang melihat benteng terbang itu pasti akan meringkuk di bawah tanah karena ketakutan. Tapi aku berbeda. Tidak ada yang memahami. Kultivator lebih baik dariku. Mereka di sini untuk mencari harta karun. Jasad dewa kuno telah terungkap, dan sebuah tumpukan harta karun sebesar ini, sekte teratai merah pasti ingin memilikinya sendirian. Mereka akan mengobrak-abrik tanah ini, memusnahkan setiap makhluk hidup di sini, dan menjara setiap sumber daya yang terlihat. Baiklah kalau begitu, aku menarik napas perlahan dan berbalik menghadap pasukan serangga luas yang membentang di lanskap bawahku. Setelah berminggu-minggu pembiakan tanpa henti, jumlah pasukanku mencapai 100.000 kuat. Namun di hadapan kultivator manusia dengan mantra skala besar, jumlah bisa menjadi tidak berarti. Satu bola api saja bisa menghanguskan ribuan nyawa. Akan tetapi, jasad dewa kuno ini adalah medan pertempuranku. Tempat ini memiliki penghalang pembersih langit, aura penekan dewa kuno, rawa-rawa, beracun yang mematikan, dan jebakan alami yang tak terhitung jumlahnya. Paling penting, mereka terlihat, sementara aku tersembunyi. Cahaya taktis yang dingin membara di mataku. Aku tidak akan melawan mereka secara langsung. Aku akan melancarkan perang yang belum pernah disaksikan dunia ini sebelumnya. Sebuah perang asimetris. Sebarkan perintah. Suaraku memancar melalui kendali pikiran sarang, mencapai setiap sudut wilayahku dalam sekejap. Kesiapan. Tempur penuh. Aktifkan mode penyembunyian. Semua benteng menyamar sebagai gundukan tanah. Semua pasukan menggali 500 meter di bawah tanah. Tidak ada yang muncul ke permukaan tanpa perintahku. Giring binatang buas tingkat rendah yang belum dimodifikasi ke permukaan sebagai umpan agar mereka mengira ini hanyalah tanah tandus biasa. Dan ketika mereka lengah serta masuk jauh
ke wilayah kita, aku menyaksikan kapal besar itu perlahan turun dan senyum kejam menghiasi bibirku. Aku akan menunjukkan kepada mereka apa artinya tenggelam dalam lautan serangga. Di atas kapal, pemuda berjubah merah berdiri dengan bangga di haluan, penuh kesombongan. Dia adalah murid senior utama sekte teratai merah dan salah satu pengagum Lu Qingcheng, Xiao Tianning. Master mengatakan ada reruntuhan dewa kuno di sini. Sepertinya dia benar. Xiao Shangxing mengamati hamparan ungu hitam yang luas di bawahnya, matanya membara karena keserakahan. Begitu aku menemukan jantung dewa kuno dan mempersembahkannya kepada Lu Qingqing, dia akhirnya akan memandangku dengan cara berbeda. Adapun binatang iblis dan serangga di bawah sana, satu tebasan pedang saja sudah cukup. Dia tidak tahu bahwa di suatu tempat di bawah lanskap yang tampak tak bernyawa itu, sepasang mata menjemuk, sedang mengawasinya. Mata yang membawa kebencian yang ditempa selama 2 masa kehidupan, terkunci tanpa berkedip pada tenggorokannya, dan 100.000 monster lapar sedang mengasah cakar mereka. Permukaan sisa-sisa dewa kuno adalah tanah tandus ungu hitam, benar-benar sunyi. Tidak ada angin di sini, hanya sesekali semburan gas panas keluar dari retakan tanah, berbau belerang dan pembusukan. Kapal sekte teratai merah, King Luan, mendarat di dataran datar 10 km dari benteng utamaku. Penopang pendaratan raksasanya meremukan lapisan permukaan yang keras, menerbangkan awan debu pucat. Semua murid, dengarkan perintahku. Xiao Tianxing berdiri di haluan dengan sirah sisik merah cemerlang, tanpa mencolok dengan latar belakang langit yang redup. Dia memegang pedang roh tingkat premium, suaranya terbungkus energi spiritual dan menggema ke segala arah. Ekspedisi keruntuhan dewa kuno ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun bagi sekte teratai merah kita. Murid luar, bentuk perimeter, kumpulkan ramuan roh dan biji. Murid dalam, ikuti aku jauh ke dalam reruntuhan untuk mencari esensi, darah, dan warisan dewa kuno. Ingat, binatang iblis apapun yang kalian temui, bunuh di tempat. Kultivator apapun dari sekte lain yang kalian temui, bunuh tanpa ampun. Siap. Ratusan murid berjubah merah menjawab serempak. Suara mereka menggetarkan udara. Setiap wajah terbakar oleh rasa lapar. Seolah apa yang ada di hadapan mereka bukanlah bahaya yang belum dipetakan, melainkan lemari besi dengan pintu yang terbuka lebar. Mereka terbagi menjadi lebih dari selusin regu dan menyebar seperti benih yang dihamburkan. Sejauh yang mereka pikirkan, ini hanyalah pembersihan rutin lainnya. Energi spiritual di sini aneh, ya, tetapi tidak ada binatang iblis tingkat tinggi yang kuat terlihat, hanya beberapa serangga mutan tingkat rendah yang berserakan, berlarian 500 meter di bawah tanah di ruang komando pusat. Aku duduk di atas tahtaku, mata terpejam, tetapi melalui ribuan serangga tongkat hantu, pengintai mikroskopis yang meniru lingkungan sekitarnya dengan sempurna. Aku bisa melihat setiap pergerakan di permukaan dengan lebih jelas daripada siapapun. Segalanya mengalir ke dalam pikiranku sebagai proyeksi holografi. Mereka datang. Aku mengamati regu beranggotakan 20 orang yang bergerak menuju rawa kabut beracun. Tim pengintai elit sekte teratai merah yang dipimpin oleh seorang kultivator tahap menengah pembangunan fondasi. Ikan masuk ke kail. Antenaku bergetar dengan perintah diam. Fase 1. Jebakan aktifkan kabut beracun tanah. Di tepi rawa, regu pengintai maju dengan langkah hati-hati. Sangat tenang di sini, kata seorang murid perempuan dengan cemas. Bahkan tidak ada suara serangga. Tenang itu bagus, ejek pemimpin regu. Di tanah terkutuk seperti ini, setiap binatang iblis sedang bersembunyi. Lihat ke sana. Dia menunjuk ke arah petak tanah berlumpur di depan di mana beberapa tanaman bersinar dengan cahaya biru redup. Daun gemuk berbentuk tengkorak yang menyeringai. Wajah hantu biru 500 tahun. Satu tangkai saja bernilai 100 batu roh. Keserakahan mengalahkan kehati-hatian dan beberapa murid bergegas maju untuk memanennya. Namun saat kaki mereka menyentuh lumpur yang tampak biasa itu, segalanya menjadi kacau. Glur, ini bukan lumpur. Ini adalah kawanan lendir peniru yang menyamar. Makhluk-makhluk bertubuh lunak ini tetap padat dalam kondisi normal. Tetapi saat diberi beban, mereka langsung mencair dan melepaskan perekat yang kuat. Kakiku, aku tidak bisa menariknya keluar. Lumpur ini memakan aku hidup-hidup. Beberapa murid mendapati kaki mereka tenggelam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang mereka curahkan, mereka tidak bisa melepaskan diri dari daya isap yang mengerikan. Tetap tenang, bakar dengan bola api, teriak pemimpin regu. Dan pada saat itu, batang pohon berlubang di sekitar mereka. Itu bukan pohon. Itu adalah artileri asam yang menyamar. Unit yang mengontraksikan tubuh mereka sebagai tumor hitam di kulit dewa kuno sekarang membentang lebar. Otot hitam menganga. Tembak. Satu kata jatuh dari bibirku di bawah tanah, dingin seperti es. Boom. Lusinan semburan. Asam hijau gelap meledak, berbau empedu tengik, menyemprot dari segala arah. Ini bukan asam biasa. Aku menyintesanya dari asam lambung dewa kuno, racun laba-laba serigala, dan penyengat binatang korosif. Racun pemecah roh khusus yang dirancang untuk menembus perisai spiritual kultivator. Jeritan merobek udara. Penghalang pelindung murid-murid itu larut seperti kertas basah, yang dimakan dalam sekejap. Racun itu memercik ke daging mereka yang mulai meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Tulang putih terpapar dalam hitungan detik. Bahkan pemimpin regu tingkat pembangunan fondasi terkena ledakan asam di bahu. Seluruh lengannya mencair dalam sekejap. Penyergapan, kita diserang. Teriaknya kesakitan dan menghancurkan jimat darurat giok di tangannya. Tetapi dia tidak akan pernah melihat bala bantuan. Tanah mulai berguncang dan kemudian penjepit besar yang ditutupi duri melengkung ke belakang muncul dari bumi di bawah kakinya. Iblis bayangan penggali, yang dulunya adalah unit transportasi
transportasi bawah tanahku telah menjadi pembunuh yang paling menakutkan. Mulut melingkarnya dari bilah-bilah yang saling mengunci menutup menelan pemimpin regu itu bulat-bulat. Bersama artefak sihirnya, menggiling segalanya hingga menjadi ketiadaan. Pertarungan berakhir cepat. 20 kultivator dimusnahkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Tidak ada sedikit pun daging yang terbuang. Semut bekerja menyeret mayat-mayat itu ke terowongan sekaligus, mengangkutnya ke ruang alkimia, peralatan, dan kantong penyimpanan ditumpuk. Trofi perang, dan ini baru permulaan. Adegan yang sama terjadi di setiap sudut sisa-sisa dewa kuno. Beberapa murid melihat seekor binatang kecil yang tampak ketakutan, tidak menyadari bahwa ia telah ditanami tungau pengebom sebagai umpan hidup dan bergerak untuk menangkapnya. Saat mereka mendekat, makhluk itu meledak. Lusinan tungau menyemprot ke segala arah, menempel pada para kultivator, kemudian meledak berantai satu demi satu, melemparkan mereka melintasi tanah. Yang lain terbang dengan pedang mereka, mengira langit aman sampai serangkaian bola hitam menghujani dari atas. Kumbang pengebom ketinggian tinggi menjatuhkan bom gas beracun. Gas menyebar dalam sekejap dan pedang terbang mereka tersendat. Para kultivator jatuh seperti layang-layang dengan tali putus, terjun ke dalam rahang terbuka binatang buas yang menunggu di bawah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sekte teratai merah kehilangan hampir 100 murid. Kepanikan menyebar di atas kapal terbang. Kalian orang bodoh yang tidak berguna. Sebuah raungan menghancurkan perangkat teh halus di dalam kabin. Seorang ketua berjubah merah emas melangkah keluar. Rambut dan janggutnya berdiri karena amarah. Kehadirannya memancarkan tekanan yang menyesakan dan mengerikan. Tetua tahap awal inti emas, Tetua Levire, pengawas dan pelindung seluruh operasi ini. Serangga, belaka berani melukai murid sekte teratai merahku. Indra ilahi Tetua Levire menyapu keluar dan mengunci beberapa regu semut pekerja yang sedang mengangkut mayat. Mati, dia mengangkat satu tangan. Energi spiritual menyatu di atas, membentuk telapak tangan menyala selebar 100 inci, terbakar dengan panas yang menghanguskan matahari dan membanting ke bawah. Boom, bumi bergejolak. Di mana telapak tangan itu menghantam 500 meter ke segala arah berubah menjadi neraka. Permukaannya meleleh menjadi kaca. Ribuan semut pekerja dan beberapa pos terdepan kecil menguap bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Inilah kekuatan kultivator inti emas. Melawan kekuatan absolut, jumlah tampak tidak berarti. Jauh di bawah tanah di ruang komandoku, getaran keras membuat tanah berjatuhan dari langit-langit. Aku menatap itu. Kelapa api mengerikan di dalam proyeksi hologram itu tampak kelam, tetapi mataku tidak menyimpan rasa takut. Hanya ada cahaya dingin dari sebuah kalkulasi. Inti emas yang tangguh seperti yang kuduga. Satu serangan melenyapkan 1/10 pasukanku. Namun, Pak Tua, apakah energi spiritualmu itu tak terbatas? Aku berdiri dan menyapukan tangan di atas serpihan dewa di dadaku. Karena kau telah menunjukkan kartumu, aku akan memainkan permainan yang lebih besar dengan dirimu. Sebarkan perintah itu. Perang atrisi fase kedua. Ambil setiap mayat kultivator yang telah kita kumpulkan dan masukkan semuanya ke dalam tungku universal. Aku sedang meracik pil jauh di bawah tanah di dalam ruang alkimia inti. Lusinan anggota tubuh dan bagian tubuh kultivator menumpuk di dalam tong bioreaksi raksasa. Para kultivator ini sebagian besar berada di tahap kultivasi ki dan pembentukan fondasi. Daging mereka membawa esensi yang dimurnikan oleh energi spiritual langit dan bumi. Bagi monster iblis biasa, ini akan menjadi pesta langka. Bagiku, ini adalah bahan mentah. Ekstraksi terbalik tungku universal. Aku berdiri di tepi tong, serpihan duaku bersinar di dadaku, mengalirkan aliran energi emas ke dalam kolam. Kolam itu mendidih, berubah menjadi merah darah. Setiap kotoran terkikis habis, menyisakan hanya esensi kehidupan dan energi spiritual paling murni yang memadat menjadi pil berwarna merah darah. Efek pil roh darah secara masif meningkatkan kekuatan fisik, memulihkan cedera secara instan, dan memiliki peluang untuk membangkitkan salah satu atribut akar spiritual sang kultivator sebelumnya. Aku meraih segenggam pil dan melemparkannya ke mulutku seperti permen. Kerak, saat pil itu mengenai perutku, energi spiritual liar meledak di dalam diriku. Meteran evolusiku yang terhenti mulai melonjak lagi. Cangkangku menggelap detik demi detik, berubah dari emas gelap menjadi hitam pekat yang kelam dengan pola api merah yang muncul di seluruh permukaannya. Aku menyerap sebagian atribut akar spiritual tipe api dari para kultivator itu. Tapi itu belum cukup. Murid-murid peringkat rendah ini membawa terlalu banyak kotoran. Aku membutuhkan daging dari tetua inti emas. Itu untuk menembus ke wujud penuh kaisar iblisku. Aku berbalik dan melihat ke pompong khusus di belakangku. Ini adalah unit baru yang baru saja kubiarkan menggunakan teknik penempaan ulang serpihan duaku. Dibuat khusus untuk kultivator inti emas, sang pembunuh dewa. Sementara itu, di medan perang permukaan, intervensi tetua Leavire untuk sementara menstabilkan garis pertahanan sekte teratai merah yang mulai hancur. Semua murid membentuk formasi pedang teratai merah. Xiao Tianxing berteriak. Murid-murid yang selamat berkumpul dengan cepat. Ratusan pedang terbang meluncur ke angkasa, menenun menjadi teratai merah raksasa yang berputar, menyegel setiap akses dalam jarak 1000 meter. Tidak peduli bagaimana kawanan serangga itu menyerbu, mereka tercabik-cabik sebelum bisa menembusnya. Trik yang menyedihkan. Tetua Leavire melayan di udara, tangan terlipat di belakang punggungnya, mengamati tanah terlantar di sekitarnya dengan jijik. Makhluk pengecut manapun yang bersembunyi di sana, keluar dan matilah. Tetaplah bersembunyi lebih lama lagi dan aku akan membakar 100 meter tanah ini menjadi abu. Tetua Leavire membentuk segel tangan bersiap untuk melepaskan teknik pamungkasnya. Dan pada saat itu, sebuah suara muncul
dengan sangat rendah. Frekuensi yang membuat jiwa itu sendiri bergetar, melonjak dari bawah tanah. Hah, alis tetua Lei berkerut. Tanah di kejauhan tiba-tiba terangkat. Bukan hanya satu gundukan, melainkan seluruh punggung gunung yang bergeser. Itu adalah salah satu urat dewa kuno. Aku mencoba memanipulasi mayat dewa kuno tersebut. Hanya refleks saraf paling samar dari sesuatu yang sangat luas, tetapi itu cukup untuk menjadi menakutkan. Urat raksasa. Itu melilit seperti naga bumi yang bangkit dan menghantam keras ke arah formasi pedang teratai merah. Bunuh diri, Demus tetua Leafire, memanggil harta karun pengikat hidupnya, sangkar api 9 naga. Sebuah sangkar raksasa yang berkobar dengan 9 naga api mengembang melawan angin dan menghantam urat tersebut. Boom, langit dan bumi terbelah. Gelombang kejut menghancurkan formasi pedang. Di sekitarnya, lusinan murid yang lebih lemah memuntahkan darah dan terlempar dari kaki mereka. Urat dewa kuno itu terbakar parah dan menarik diri ke bawah tanah. Namun, tetua Leafire juga terlempar beberapa meter ke belakang, chi dan darahnya bergejolak hebat. Kekuatan fisik yang mengerikan. Tidak ada monster iblis biasa yang bisa melakukan itu. Dan di sepersekian detik ketika kekuatan lama tetua Leafire habis, dan kekuatan barunya belum terkumpul, serangan mematikan yang sebenarnya tiba. Wos, 3 kilatan petir hitam merobek kehambaan di bawah kaki tetua Leafire tanpa peringatan apapun. 3 belalang sembah hampa, pembunuh yang kubiarkan dengan menyambungkan gen fragmen spasial dewa kuno ke dalam susunan tubuh mereka. Mereka tidak memiliki bentuk fisik dan bisa melompat menembus ruang dalam jarak pendek. Pada saat ini, mereka adalah pisau bedah di tanganku. 3 sabit ungu hitam menebas bersamaan ke arah inti, tenggorokan, dan mata tetua Leafire. Teleportasi mustahil. Wajah tetua Leafire memucat. Teknik yang menyentuh hukum spasial. Bahkan patriar jiwa yang baru lahir pun tidak selalu bisa menguasainya. Bagaimana mungkin beberapa serangga bisa diambang hidup dan mati? Kedalaman penuh seorang kultivator inti emas meletus. Tetua Leafire menggigit lidahnya sendiri dan memuntahkan seteguk darah esensi. Perisai darah, cincin penolak api. Cincin api merah darah meledak dengan keras dari tetua Leafire sebagai episentrumnya. Bang, bang, 2 dari belalang sembah hamba itu hancur menjadi debu oleh cincin tersebut. Tetapi yang ketiga, yang terbesar dan paling kuat, membawa fragmen kesadaranku sendiri di dalamnya. Menahan siksaan karena terbakar hidup-hidup, ia menghujamkan sabitnya keras ke bahu kiri tetua Leafire. Squatch, selain racun mematikan, ia membanjir masuk seketika. Ini bukan racun biasa. Ini adalah bubuk penyegel roh sarang buatanku yang dirancang khusus untuk merusak dan menyumbat kekuatan spiritual kultivator inti emas. Tetua Leafire mengeluarkan jeritan kesakitan dan memukul belalang itu dengan punggung tangannya, menghancurkannya berkeping-keping. Namun, ia mendapati dengan ngeri bahwa seluruh sisi kiri tubuhnya mati rasa dan putaran inti emasnya mulai goyah. Sialan, sialan. Tetua Leafire meledak dengan amarah murni. Ia, seorang tetua inti emas dari sekte teratai merah, terluka oleh seekor serangga. Aku akan membantai kalian semua sampai habis. Aku akan merobek jiwa dari setiap semut di tanah ini dan menggilingnya menjadi abu. Ia mengamuk, tidak lagi menjatah energi spiritualnya, melemparkan mantra tingkat tinggi ke segala arah. Lautan api menyebar, sambaran petir menghantam ke bawah. Seluruh medan perang berubah menjadi neraka hidup dalam hitungan detik. Tapi aku telah mencapai apa yang kuinginkan, mengurasnya. Aku menukar nyawa serangga yang tak terhitung jumlahnya demi energi spiritual monster inti emas ini. Cadangannya, kondisinya, setiap poin ia melemah. Peluang kemenanganku tumbuh jauh di bawah tanah. Aku menyeka darah dari sudut mulutku. Serangan balik dari kematian avatarku. Mataku menjadi semakin dingin. Bersabarlah, Pak Tua. Bagian terbaiknya masih akan datang. Aku mengalihkan pandanganku pada proyeksi hologram ke sosok lain. Xiao Tianxing. Sekarang, formasi pedang telah hancur dan medan perang menjadi kacau. Xiao Tianxing memimpin segelintir murid kepercayaan dalam upaya putus asa untuk menerobos, mencoba kembali ke kapal. Berlari, aku berdiri, sayap tulangku terbuka dengan gesekan logam yang tajam. Karena kau sudah datang sejauh ini, sebaiknya kau tetap di sini. Aku butuh pemandu hidup, seseorang yang akan membawaku ke sekte teratai merah agar aku bisa melunasi hutangku dengan Lu Qingchang. Aku tidak terburu-buru keluar secara langsung. Sebaliknya, aku mengaktifkan hubungan mental serpihan duaku sekali lagi. Kali ini, targetku bukan serangga. Ini adalah seorang murid wanita yang berdiri di dekat Xiao Tiang. Seorang murid yang digigit oleh ngengat fantasma sebelumnya. Dia tampak baik-baik saja, tetapi aku sudah menanamkan pemicu mental di sistem sarafnya. Sekarang, di tengah pelarian, Tianxing sepenuhnya fokus melawan tank cacing mayat yang melaju ke arahnya dari depan. Kakak seperguruan, di belakangmu. Murid wanita itu tiba-tiba berteriak, bergegas maju seolah ingin melindunginya. Xiao Tianxing merasakan kilatan kehangatan, baru saja hendak berkata, hati-hati, ketika duri tulang hitam pekat meluncur dari lengan murid itu, satu mata sudah ditanamkan di dalam tubuhnya sebelumnya. Bu, duri itu menghujam keras ke punggung bawah Xiao Tiang, menembus sampai ke ginjalnya. Baju zirah sisiknya memberikan perlindungan, tetapi duri ini setajam silet dan diarahkan dengan presisi bedah, menemukan celah tepat di antara pelat sirah. Tianxing menatap dengan tidak percaya, mata tertuju pada murid junior yang paling dia sukai. Senyum aneh menyebar di wajahnya. Kakak seperguruan, tetaplah di sini dan temani kami. Kata-kata itu hampir tidak keluar dari mulutnya sebelum tubuhnya membengkak. Boom, dia meledakkan diri. Ledakannya tidak terlalu dahsyat, tetapi gelombang kejut melontarkan Xiao Tianxing ke udara dan menjatuhkannya langsung ke dalam lubang yang terbuka di bawahnya. Tidak, tetua Leafire melihatnya dari kejauhan dan matanya melebar karena marah. Xiao Tianxing adalah satu-satunya putra pemimpin sekte. Jika dia mati di sini, hukuman apapun tidak akan pernah cukup untuk apa yang akan dihadapi tetua Leafire. Ia melompat untuk membantu, tetapi puluhan ribu pasukan udara muncul dari mana-mana, membentuk dinding tubuh tebal yang menguncinya sepenuhnya. Dalam kegelapan di dasar
lubang, Xiao Tianxing terbaring linglung dan babak belur. Dia berjuang untuk bangkit dan sebuah kaki raksasa yang dingin dan berlapis sirah cangkang hitam menghantam dadanya. Kerat, tulang rusuknya patah. Xiao Tianxing mendongak dengan ketakutan, berusaha melihat dengan cahaya redup dari energi spiritualnya. Dia melihat makhluk yang berdiri di atasnya, iblis, setengah manusia, setengah serangga, kristal emas tertanam di dadanya, 6 sayap terbentang lebar di punggungnya seperti penguasa neraka itu sendiri. Monster itu menundukkan kepalanya, membuka rahang yang dilapisi taring tajam, dan berbicara dalam bahasa manusia yang sempurna. Lama tidak bertemu, atau haruskah aku memanggilmu pria yang ditinggalkan dengan beban? Suara itu, nada itu, pupil Xiao Tiang mengecil menjadi titik. Kau hanyang, kau benar-benar selamat. Aku menyeringai, memperlihatkan taring pucatku. Berkat kalian berdua, aku tidak hanya selamat, aku hidup lebih baik dari sebelumnya. Mustahil, benar-benar mustahil. Xiao Tiang terbatuk darah, mati-matian, mencoba menyalurkan energi spiritualnya dan melawan balik. Hanyang disempurnakan dan dihancurkan oleh Lu Qingqiang. Jiwa dan semuanya, apapun dirimu, beraninya kau menyamar menjadi dia. Pelak, punggung tanganku, dengan duri dan semuanya, mengelupas kulit dan daging dari separuh wajah Xiao Tiang. Xiao Tiang menjerit, menyamar, aku berjongkok, mata majemuku terkunci padanya. Biarkan aku menyegarkan ingatanmu. 3 tahun lalu di Pavilion Tianjiang, kau memberikan 9 akar roh spiritual kepada Lu Qingqiang untuk memenangkan hatinya. Dicuri dari berangkas pribadi ayahmu sendiri, bukan? Dan hari mereka menyempurnakanku, kau berdiri tepat di sana mengipasi api dan berkata, akar spiritual kakak seperguruan Han memang tipe api premium, membakar begitu terang. Aku tidak melupakan satu kata pun. Xiao Tianxing gemetar dari kepala hingga kaki seolah-olah dia sedang menatap hantu. Hanya orang-orang yang ada di sana yang bisa mengetahui hal-hal ini. Kau benar-benar hanyang. Kau telah berubah menjadi monster. Ya, aku telah menjadi monster, kataku, mencengkeram rahan Xiao Tian di tanganku dan memaksakan pil merah tua di antara giginya. Dan aku berterima kasih padamu untuk itu. Tanpa penyempurnaan itu, aku tidak akan pernah mendapatkan berkah dewa kuno. Pil itu larut saat menyentuh lidahnya. Xiao Tianxing mendapati dengan ngeri bahwa intinya telah disegel. Dia bahkan tidak bisa meledakkan diri, dan rasa gatal yang mengerikan menyebar dari jauh di dalam tulang-tulangnya, seolah-olah 10.000 semut sedang menggerogotinya dari dalam. Itu adalah pil 10.000 semut pengerat jantung, racun yang kukembangkan dengan menggabungkan masa laluku. Pengetahuan alkimia dipadukan dengan toksikologi kehidupan ini. Bunuh aku, bunuh aku. Xiao Tianxing menggeliat kesakitan di tanah, mencakar kulitnya sendiri sampai berdarah-darah. Kematian. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Itu akan terlalu mudah. Aku ingin kau tetap hidup. Aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri saat aku mencabut benih teratai merah itu dari akarnya. Saat ini, pertempuran di permukaan telah mencapai puncak intensitasnya. Tetua Li Fire, meskipun terdesak, tetaplah seorang kultivator tahap inti emas. Dengan mengorbankan separuh energi hidupnya dan membakar sisa umurnya, dia akhirnya melepaskan teknik pamungkasnya. Api neraka teratai merah. Api neraka itu menyala. Gelombang api yang menghancurkan menyapu ke segala arah dari tubuhnya. Puluhan ribu pasukan serangga milikku berubah menjadi abu. Bahkan, tembok luar bentengku yang diperkuat hancur setengah menjadi puing-puing. Lepaskan Tianxing atau aku akan mencabik-cabikmu. Raungan Tetua Li Fire menembus bumi dan langsung mencapai telingaku. Dia pasti merasakan energi hidup Xiao Tianxing memudar dengan cepat. Orang tua, kau lebih tangguh dari yang kuduga. Aku menyeret Xiao Tianxing naik dengan mencengkeram kerahnya, tubuhnya lunglai seperti bangkai anjing. Sayap tulangku terbuka lebar dan aku melesat ke angkasa. Ingin menyelamatkannya, datang dan ambil dia. Aku melesat ke atas seperti meteor hitam, menembus permukaan, dan melayang di udara. Aku memegang Xiao Tianxing di satu tangan, bila tulangku di tangan lainnya, dan menatap dingin ke arah Tetua Li Fire di seberang lapangan. Tianxing, Tetua Li Fire melihat kondisi Xiao Tianxing yang hancur dan hatinya mencelos karena rasa sakit. Monster, lepaskan dia, dan aku akan membiarkan jasadmu utuh. Hah, aku tertawa. Membiarkan jasadku utuh? Kau bahkan hampir tidak bisa melindungi jasadmu sendiri. Pada saat itu juga, kapal terbang raksasa, Qingluan, tiba-tiba meledak dalam kekacauan. Kapal yang tadinya stabil di udara mulai berguncang dengan hebat. Perisai pelindungnya berkedip liar, lalu padam dengan suara letupan pelan. Apa yang sedang terjadi? Tetua Li Fire berbalik dengan waspada, matanya tertuju pada kapal tersebut. Dek kapal itu kini dipenuhi oleh lebah parasit iblis dan lendir asam. Dia tidak tahu kapan semua itu masuk ke sana. Dan di inti tenaga kapal, di samping tungku batu roh yang masif, beberapa kumbang pemakan logam yang tidak mencolok, masing-masing tidak lebih besar dari kuku jari, sedang sibuk mengunyah rangkaian rune kunci yang mengendalikan kapal tersebut. Ini adalah kuda Troya milikku. Saat pertempuran dimulai, aku menggunakan kumbang pengebom ketinggian sebagai penyamaran untuk menjatuhkan kumbang pemakan logam ini langsung ke ventilasi pembuangan kapal. Mereka merayap melalui saluran dan masuk ke ruang inti. Dan sekarang, mereka baru saja memutuskan sekring terakhir yang menahan kapal itu tetap utuh. Gemuruh, kapal yang kehilangan tenaga itu mengeluarkan erangan kematian. Lambung raksasanya miring saat ia terjun ke arah tanah. Puluhan murid yang tertinggal di atas kapal berteriak ketakutan, jatuh dari sisi-sisi kapal seperti pangsit yang berserakan. Kapalku, mata Tetua Li Fire hampir keluar dari rongganya.
Kapal itu sangat berharga, aset strategis milik seluruh sekte. Kita belum selesai. Aku melancarkan serangan pemungkas. Semua pasukan fokus. Tembakan, 50 unit artileri asam yang tersisa di darat mengangkat moncong mereka serempak dan mulai mengisi daya. Targetkan kapal yang jatuh itu, tembak. 50 semburan tebal asam layaknya rudal permukaan ke udara menghantam bagian bawah kapal yang sepenuhnya tanpa perlindungan. Boom! Penyimpanan batu roh kapal meledak. Awan jamur raksasa mekar di udara. Gelombang ledakan yang menghancurkan menyapu segalanya. Dalam jarak 10 li, Tetua Leafire terlempar ke udara oleh gelombang tekanan. Darah menyembur dari mulutnya. Kapal hancur. Para murid musnah. Tuan muda sekte tertangkap. Sekte teratai merah telah benar-benar dikalahkan secara telak oleh serangga yang selama ini mereka remehkan. Asap menipis. Aku masih melayang di udara. Tidak ada goresan sedikit pun padaku. Perisai godiatku menyerap ledakan itu. Aku menatap Tetua Leafire. Rambutnya berantakan. Auranya meredup. Sekarang hanya tinggal kita berdua. Aku melemparkannya ke belalang udara di dekatku untuk menahannya. Aku menggenggam bilah tulangku dengan kedua tangan. Api iblis hitam menyala di sepanjang bilah. Produk dari api pil natal milikku yang menyatu dengan energi kematian dewa kuno. Orang tua, inti emasmu adalah milikku. Tetua Leafire terengah-engah. Matanya dipenuhi kebencian yang berbisa dan keputusasaan. Dia tahu dia mungkin tidak akan selamat dari ini. Kelicikan, metode, dan kekejaman makhluk ini. Dia belum pernah melihat tandingannya sepanjang hidupnya. Kau menginginkan inti emasku? Bermimpilah. Aku akan meledakkan diri dan menyeretmu bersamaku. Tubuh Tetua Leafire membengkak seperti balon. Energi mengerikan berkumpul di intinya. Peledakan diri inti emas. Jalan terakhir seorang kultivator. Dengan kekuatan destruktif 10 kali lipat dari serangan normal manapun. Peledakan diri. Kilatan penghinaan melintas di mataku. Bermain api di depan seorang alkemis? Kau benar-benar tidak tahu diri. Di sepersekian detik sebelum Tetua Leafire meledak, aku bergerak. Bukan untuk melarikan diri. Bukan untuk menyerang. Pecahan godea di dadaku menembakkan sinar cahaya emas, langsung menembus dahi Tetua Leafire. Pengikatan otoritas ilahi. Kehendak dewa kuno turun, secara paksa menekan hukum spasial di sekitarnya. Peledakan diri Tetua Leafire membeku seketika, tertahan. Hanya 1/10 detik, tetapi bagiku, itu sudah cukup. Langkah kilat, ruang melengkung. Aku muncul tepat di depan Tetua Leafire. Tangan berlapis baja hitam melesat keluar seperti kilat dan langsung menghujam ke dalam inti Tetua Leafire. Serat, tangan itu mengabaikan cahaya spiritual pelindungnya sepenuhnya dan mencengkeram bola emas itu, yang bergetar hebat, memancarkan aura kehancuran. Milikku. Telapak tanganku berubah seketika menjadi mulut pemangsa dan menelan inti emas itu bulat-bulat. Tidak, saat inti emas itu meninggalkan tubuhnya, Tetua Leafire ambruk seperti balon yang kempis. Seluruh masa hidupnya dalam berkultivasi kini menjadi milikku. Aku menarik tanganku dan menepis darah, lalu menutup mata dan merasakannya. Energi yang sangat luas di dalam diriku sedang dimurnikan dengan kecepatan penuh oleh tungku universal. Auraku naik lebih tinggi dan lebih tinggi, menghancurkan hambatan dan melintasi batasan. Boom! Pilar cahaya hitam meletus dari tubuhku dan menusuk ke awan. Energi spiritual di sekitarku membentuk pusaran raksasa yang membanjiri diriku dalam arus deras. Aku telah berevolusi kembali, memasuki tahap pertumbuhan kaisar semut bencana, yang dalam dunia kultivasi disebut ranah Raja Iblis Inti Emas. Aku membuka mata. Mata majemukku telah hilang, digantikan oleh sepasang pupil seperti manusia yang terbakar dengan api keemasan. Aku mengamati medan perang yang hancur dan tubuh-tubuh yang berserakan di atasnya. Ini adalah perang. Ini adalah evolusi. Bersihkan medan perang. Sesuai perintah. Tenang seperti air. 3 hari istirahat. Setelah itu, kita bergerak. Target kita, sekte teratai merah. Boom. Semakin dalam kita turun ke bawah tanah, semakin jelas denyut ritmis yang dalam itu terdengar. Setiap detak terasa seperti hantaman palu pada jiwa. Udara di sekitar kita bukan lagi udara. Itu adalah kabut merah pucat yang begitu kental dengan energi spiritual. Hampir seperti cairan. Aku berjalan di depan. Di belakangku mengikuti Xiao Tianxing dengan wajah pucat dan mata kosong. Di leher Zhao Yang terdapat kalung hidup, seekor tritip hiu tanduk. Satu pikiran dariku saja, dan duri-durinya akan memutuskan arteri karotisnya dalam sekejap. Bagaimana? Berapa jauh lagi? Suara Xiao Tianxing gemetar saat dia menatap sekeliling dengan ngeri. Lingkungan telah berubah sepenuhnya. Hilang sudah. Batu hitam keras, kulit kering, dan formasi otot ungu. Dinding di sekitar kita telah menjadi selaput susu semi-transparan yang ditutupi oleh jaringan rumit pembuluh bercahaya seperti akar pohon yang bercahaya. Lantai di bawah kaki kita hangat dan empuk. Setiap langkah sedikit tenggelam seolah-olah kita sedang berjalan di atas organ sesuatu yang kolosal. Diam, jawabanku sedingin es. Mata majemuku telah mengambil wujud manusia, tetapi dalam mode tempur, mereka tetap aktif. Penglihatan mata majemuk membanjiri pikiranku dengan data yang terus mengalir. Peringatan, reaksi energi tinggi di depan. Sistem kekebalan dewa kuno terdeteksi. Tingkat aktivitas 300%. Kita sudah sampai. Aku berhenti. Di depan berdiri katu berdaging yang masif seperti 2 gerbang kolosal yang tertutup rapat. Tingginya 100 meter. Pola dao agung alami terukir di permukaannya, memancarkan aura sakral yang membuat jiwa mundur. Ini adalah gerbang jantung. Xiao Tianxing jatuh ke tanah. Legenda mengatakan jantung dewa kuno menyimpan buah dao dari hidupnya. 300 tahun sekte teratai merah mencari pintu masuk ini dan ternyata itu ada di ujung saluran pembuangan selama ini. Buka, perintahku. Aku tidak bisa membukanya. Xiao Tianxing tergagap. Dibutuhkan kekuatan tahap jiwa kelahiran untuk memaksanya. Siapa yang bicara tentang memaksanya? Aku berjalan ke gerbang berdaging itu dan menempelkan tangan berlapis baja hitamku ke sana. Pecahan godea di dadaku menyala. Aku mensimulasikan sinyal saraf dewa kuno itu sendiri. Aku adalah bagian
bagian darimu. Buka, gemuruh. Gerbang masif itu merasakan aura yang sejenis dan perlahan terbuka ke kedua sisi. Dinding cahaya emas yang menyilaukan membanjiri penglihatan kami. Kemudian datanglah aura kemurkaan. Bukan suara, melainkan ledakan pikiran. Penyusup, bersihkan. Dua sosok raksasa melangkah keluar dari cahaya. Tingginya 50 meter. Tubuh mereka seluruhnya terdiri dari pancaran cahaya putih murni, tanpa fitur kecuali satu celah gelap sebagai mulut. Tombak cahaya digenggam di tangan mereka. Sayap cahaya di punggung mereka semurni malaikat, namun memancarkan niat membunuh yang mutlak. Ini adalah sel darah putih Dewa Kuno. Penjaga pucat, mekanisme pertahanan paling kuat di dalam tubuh Dewa Kuno. Masing-masing setara dalam kekuatan dengan kultivator puncak tahap akhir inti emas. Penyusup, virus, lenyapkan. Penjaga pucat kiri mengambil satu langkah dan menempuh 100 meter dalam sekejap. Tombak cahayanya menyala dengan api putih yang memurnikan, meluncur lurus ke arahku. Lindungi kaisar kita. 200 penjaga besi hitam di belakangku menyerbu ke depan tanpa ragu. Namun, melawan kekuatan sebesar ini, mereka hanyalah ngengat yang terbang ke dalam api. Tombak cahaya menyapu ke samping. 50 penjaga menguap. Bahkan abunya pun tidak tersisa. Terlalu kuat. Xiao Tianxing membeku dalam ketakutan murni. Ini adalah kekuatan dewa. Kita semua akan mati. Diam. Aku tidak mundur. Api pertempuran di mataku hanya terbakar lebih hebat. Dulu, aku mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi sekarang, aku merentangkan lenganku lebar-lebar. Tungku universal, lepaskan virus balik. Boom. Arus kabut hitam melonjak dari tubuhku. Ini bukan kabut biasa. Ini adalah ratusan juta makhluk skala nano yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Tungau pemakan dewa. Unit mikroskopis pamungkas yang kubudidayakan dengan mengonsumsi bakteri dan jamur yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalananku ke sini. Kabut hitam menelan penjaga pucat itu dalam sekejap. Apa ini? Pancaran cahaya mereka mulai berkedip saat tungau pemakan dewa mencabik struktur energi mereka, mengubah yang sakral menjadi busuk. Pesta, anak-anakku. Atas perintahku, 10 raksasa chimera di belakangku, yang kelaparan dan hampir tidak terkendali. Penerus yang ditingkatkan dari penjaga ratu semut asliku, mengaum dan menyerbu ke depan, melilit kaki penjaga pucat, rahang terbuka lebar, mencabik dan merobek tanpa ampun. Raksasa-raksasa itu mendesis dan hangus di bawah cahaya suci, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka menggigit dan merobek dan menolak untuk mati. Aku memanfaatkan celah itu dan bergerak. Langkah kilat, serangan kekosongan. Aku menjadi kilat hitam, muncul seketika di atas kepala penjaga pucat kanan. Bilah tulangku memadatkan setiap ons kekuatanku, semangat, dan kehendak ke dalam satu tebasan ke bawah. Retak. Kepala cahaya penjaga pucat yang dulunya tak terhancurkan itu telah dimakan hingga berongga oleh tungau pemakan dewa di dalamnya, kini menjadi rapuh dan terbelah menjadi dua. Cairan energi putih murni menyembur keluar seperti air mancur. Milikku, aku membuka mulutku lebar-lebar seperti Leviathan yang meminum lautan dan menelan setiap tetes energi cahaya murni berkadar tinggi itu. Pola suci berwarna putih menjalar di atas baju zirah hitamku dalam sekejap. Cahaya dan kegelapan bersatu dalam satu tubuh. Pertempuran berlangsung selama 1/4 jam. Kedua penjaga pucat itu lenyap sepenuhnya. Aku telah membayar harga yang sangat mahal. Semua penjaga besi hitam musnah. Hanya satu chimera behemoth yang tersisa, tetapi aku menang dan kini aku jauh lebih kuat karenanya. Aku menendang sisa-sisa jasad di kakiku dan menggiring Xiaoyang yang syok ke dalam ruang jantung. Di sana, tergantung di udara, terdapat sebuah jantung kolosal yang berkobar bagai matahari. Permukaannya dialiri oleh darah esensi seperti sungai magma. Setiap detaknya mengirimkan ria ke seluruh ruang di sekitarnya. Jantung Dewa Kuno. Ketamakan di mataku hampir meluap. Ini bukan sekadar kekuatan. Ini adalah lonjakan dalam tingkatan eksistensi itu sendiri. Kunci untuk menjadi sesuatu yang melampaui dewa dan iblis. Xiao, lihat itu. Indah, bukan? Aku berbalik dan menampilkan senyum iblis untuk berterima kasih karena telah menunjukkan jalan kepadaku. Aku memutuskan untuk memberimu sebuah kehormatan. Kau akan menjadi penyedap rasa untuk jantung ini. Tidak, mohon jangan. Aku adalah tuan muda sekte Red Lotus. Aku bisa memberimu sumber daya tanpa batas. Xiao Tianxing berteriak putus asa, namun kesabaranku sudah lama habis. Aku mencengkeram Xiao Tianxing dan melemparkannya ke arah jantung raksasa itu. Saat tubuh Xiao Tiang menyentuh cahaya keemasan di permukaan jantung, ia seketika terurai menjadi partikel yang paling dasar. Jeritan melengking terakhir itu menjadi nada pembuka dari ritual evolusi ini. Darah memanggil. Darah. Jiwa memurnikan jiwa. Aku melangkah menuju jantung itu selangkah demi selangkah. Tubuhku mulai terurai. Cangkang retak, daging meluruh. Aku tidak melawan. Sebaliknya, aku mempersembahkan setiap inci dagingku, setiap helai jiwaku. Tanpa keraguan, ke dalam jantung Dewa Kuno, tungku universal, keluaran maksimum, memurnikan diriku. Hanya melalui kegilaan seseorang benar-benar hidup. Semua atau tidak sama sekali. Ruang jantung runtuh. Seluruh mayat Dewa Kuno bergetar hebat. Di luar, lanskap sejauh 1000 meter ke segala arah berubah hingga tak dapat dikenali. Cahaya jantung menyusut lalu meluas dan akhirnya menjadi lubang hitam. Kegelapan yang menelan semua cahaya. Di pusat lubang hitam itu, kehidupan baru sedang lahir. Kaisar semut bencana yang telah benar-benar melampaui batas spesies akan segera tiba. Alun-alun puncak utama sekte Red Lotus. Hari ini adalah upacara persembahan surgawi yang diadakan sekali dalam seabad oleh sekte Red Lotus. Karpet merah membentang di tanah. Musik surgawi memenuhi udara. Ribuan murid berdiri dalam formasi rapi, menatap sosok memukau di panggung tinggi, Luo Qingchang. Dia bukan lagi adik perempuan kecil, yang dulu mengekori Hanyang. Dia mengenakan gaun bulu merah menyala dan mahkota Phoenix, memancarkan aura kuat seorang kultivator Golden Core tahap akhir. Dalam 3 tahun sejak hilangnya Hanyang, dia telah menggunakan pil penciptaan manusia surgawi yang ditempa dari pemurniannya untuk maju dengan kecepatan yang
mencengangkan dan telah ditunjuk sebagai pemimpin sekte berikutnya dari sekte Red Lotus. Di sampingnya duduk seorang tetua dengan rambut putih dan wajah awet muda, seorang master tahap awal Naschen Soul, sang patriark Red Lotus. King Chang, setelah hari ini kau akan menjadi penerus langsungku. Patriark Red Lotus mengelus janggutnya dan tersenyum. Dan saat Xiao Tianxing kembali dengan harta karun dari reruntuhan dewa kuno, itulah hari pernikahan kalian. Kilatan, rasa jijik yang nyaris tak terlihat melintas di mata Luo King Chang, namun senyumnya tetap sempurna. Terima kasih banyak, patriark. Saya hanya berharap senior Xiao kembali dengan selamat. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Si bodoh tak berguna itu mati di luar sana pun aku tak peduli. Harta karun dewa kuno itu milikku seorang. Kemudian, ledakan teredam seolah dari jantung bumi memotong musik upacara. Semua orang merasakannya. Gunung di bawah kaki mereka berguncang. Gempa bumi? Tidak, lihat ke langit. Seorang murid menunjuk ke atas dengan ngeri. Langit cerah seketika menggelap. Bukan awan badai, melainkan sebuah gunung. Gunung hitam terbalik yang perlahan turun dari atas. Itu adalah mayat dewa kuno. Ia telah terlepas dari bumi, naik puluhan ribu meter ke angkasa, menutupi matahari, dan melemparkan bayangan masifnya ke atas gerbang sekte Red Lotus. Kita diserang. Aktifkan formasi pelindung sekte. Ekspresi patriark Red Lotus berubah. Kesadaran ilahi Naschen Soul-nya menyapu ke arah langit namun terpental. Gunung mayat itu terbungkus medan gaya biologis padat yang terdiri dari serangga yang tak terhitung jumlahnya. Apa-apaan itu? Sebelum siapapun bisa mencernanya. Langit runtuh dari gunung mayat terbalik tersebut. Tetesan hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh. Hanya saat mereka mendekat, barulah ada yang menyadari itu bukan tetesan. Itu adalah ribuan kapsul parasut. Boom! Kapsul-kapsul itu menghantam penghalang sekte Red Lotus, meledak menjadi awan asam hijau dan kabut beracun berwarna ungu. Tirai cahaya formasi pelindung berkedip dengan hebat mengeluarkan erangan melengking yang tertekan. Kemudian sesuatu yang jauh lebih buruk datang. Ratusan cacing pengangkut Leviathan seukuran paus menembus awan, membuka ruang kargo masif di perut mereka, dan kawanan pada sosok hitam turun bagaikan wabah belalang. Petarung udara, belalang pemburu langit, kelelawar pembom. Ini bukan sekadar kawanan serangga. Ini adalah armada antar bintang yang bersenjata lengkap dan terlatih dalam pertempuran. Serang, serang sekarang. Luo King Chang berteriak, memanggil pedang terbangnya, menebas beberapa serangga terbang yang tersesat. Jumlah mereka terlalu banyak. Mereka menutupi langit tanpa batas dan tak berujung. Setiap mata serangga membara dengan cahaya merah dingin yang sama, seolah digerakkan oleh satu kehendak. Krek, sudut formasi pelindung sekte akhirnya terkoyak. Oleh pemboman tanpa henti dari kutub pembom, kawanan itu menemukan celahnya dan menyerbu masuk bagaikan banjir hitam yang menumpahkan diri ke alun-alun dalam sekejap. Jeritan, suara daging yang tercabik, ledakan mantra. Semuanya meletus ke langit sekaligus. Alun-alun yang sesaat lalu menjadi tanah suci surgawi kini berubah menjadi rumah jagal dalam sekejap mata. Para kultivator yang selama ini meremehkan dunia kini berdiri di hadapan air pasang serangga bagaikan domba yang menunggu giliran jagal. Binatang terkutuk, kau berani. Patriark Red Lotus akhirnya bergerak. Dia melangkah ke udara dan di belakangnya, bentuk dharma api kolosal meletus. Neraka api Red Lotus, bakar 8 penjuru bumi. Lautan api menyapu langit, membakar puluhan ribu serangga dalam sekejap. Kekuatan seorang kultivator Naschen Soul mengerikan tanpa batas. Serbuan kawanan serangga itu terhuyung. Hah, sekumpulan serangga tak berakal berani menyerang sekte Red Lotusu. Patriark Red Lotus mencibir. Namun pada saat itu, suara dingin dan mengejek bergema di seluruh langit dan bumi. Suaranya tidak keras, namun memotong setiap suara pertempuran, menembus bersih ke telinga setiap orang. Orang tua, apimu masih terlalu kecil. Patriark Red Lotus menyentakkan kepalanya ke atas. Dari gunung maya terbalik di atas, sebuah tahta perlahan turun. Sebuah tahta yang dibangun dari tulang belulang kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Di atasnya duduk seorang pria. Dia mengenakan zirah berat emas gelap. 9 lingkaran energi lubang hitam melayang di punggungnya. Wajahnya sangat tampan namun terasa asing. Sebuah mata vertikal tertanam di dahinya, memancarkan otoritas ilahi yang membekukan jiwa. Di tanganku, aku dengan bosan memutar sesuatu yang masih berdenyut. Kepala Xiao Tianxing yang terputus. Saat Luo King Chang melihat wajah itu, dia tersambar seolah tersambar petir. Pedang terbangnya berdenting jatuh ke tanah. Wajahnya memucat seketika. Bibirnya gemetar saat dia memaksakan diri menyebut nama yang dia pikir telah lenyap dari dunia selamanya. Han Hanyang. Aku bersandar di tahta, menatap guru dan murid ini dari atas ketinggian. Tatapanku melewati Patriark Red Lotus dan mendarat di wajah Luo King Chang. Tatapan yang sungguh tajam, tanpa amarah, tanpa histeria, hanya ketenangan seorang pria yang melihat mayat dan kekejaman seekor kucing yang bermain dengan mangsanya. King Chang, aku kembali. Aku melemparkan kepala Xiao yang ke bawah. Dengan santai, kepala itu bergulir hingga berhenti tepat di kaki Luo King Chang. Mata Xiao Tianxing masih terbuka, menatapnya dengan tuduhan abadi. Luo King Chang menjerit dan terhuyung mundur. Kau adalah wujud buangan yang telah dimurnikan itu? Kilatan ketidakpercayaan melintas di mata Patriark Red Lotus. Mustahil, kau telah dihancurkan tubuh dan jiwanya, dan aura iblis itu. Apa? Kau sebenarnya manusia atau hantu? Manusia? Hantu. Aku bangkit perlahan dari tahta. Saat aku bergerak,
9 lingkaran lubang hitam di punggungku berputar dengan gila. Ruang di sekitarku mulai retak, dan aura mengerikan yang melampaui Nascian Soul serta menekan ke arah spirit transformation meletus dengan raungan menggelegar. Aku adalah Kaisar Seranja, yang merangkak kembali dari neraka untuk menagih hutang kalian. Semua, pasukan, dengar perintahku. Aku mengangkat tanganku dan menekannya perlahan ke bawah. Jangan sisakan siapapun kecuali mereka berdua. Diberdayakan oleh kehendak Kaisar, kawanan serangga yang tersisa yang berjumlah jutaan meletus dalam kegilaan. Tubuh mereka membengkak lagi. Kecepatan serangan mereka meningkat 3 kali lipat dalam sekejap. Pembantaian yang sesungguhnya dimulai. Sekte Red Lotus tamat. Sebuah sekte kultivasi besar yang telah berdiri selama 1000 tahun. Hancur menjadi puing-puing dalam waktu kurang dari 1 jam. Dinding yang runtuh di mana-mana. Tulang belulang yang bersih dari daging di mana-mana. Sungai pelindung sekte telah berubah menjadi sungai darah yang memantulkan gunung mayat dewa kuno yang hitam di langit di atas. Di puncak-puncak utama, medan pertempuran terakhir. Patriark Red Lotus bermandi darah, rambutnya acak-acakan. Bentuk dharma apinya telah terkoyak. Satu lengan hilang, dan di seberangnya aku melayang di udara. Tidak ada satu lipatan pakaian pun yang terganggu. Nascian Soul, aku menggelengkan kepala, mata penuh kekecewaan. Hanya itu, sejak melahap jantung dewa kuno, eksistensiku telah mencapai tingkatan yang sama sekali berbeda. Setiap serangan yang dilancarkan Patriark Red Lotus padaku diserap secara otomatis, dan dikonversi oleh penghalang ilahiku. Ini bahkan bukan pertarungan antara makhluk dengan tingkatan yang sama. Aku akan menyeretmu bersamaku. Patriark Red Lotus tahu dia akan mati. Kilatan tekad melintas di matanya. Nascian Soul-nya meledak dari ubun-ubun kepalanya menjadi sosok emas yang tidak lebih besar dari telapak tangan, menggenggam Red Lotus miliknya yang terikat pada nyawa, menyerbu tepat ke arahku. Nascian Soul, SWA ledak. Sebuah kekuatan destruktif 100 kali lebih menakutkan daripada ledakan Golden Core. Cukup untuk mengubur wilayah seluas 100 km ke segala arah bersamanya. SWA ledak, apa kau meminta izin dariku? Senyum tipis terukir di bibirku. Aku merentangkan tangan kananku dan menggenggam ruang kosong saat Nascian Soul itu menyerbu. Seni ilahi, penjara spasial. Dewa kuno memerintah hukum spasial, dan aku telah mewarisi itu. Ruang di sekitar. Nascian Soul Patriark Red Lotus tiba-tiba memadat, membentuk kotak kubus transparan. Tidak peduli bagaimana Nascian Soul itu melemparkan dirinya ke dinding atau meledakkan energinya di dalam, ia terkunci di dalam ruang seukuran telapak tangan itu. Ledakan berkobar sesaat di dalam kotak, lalu padam. Kemarilah, aku memberi isyarat, dan kubus berisi Nascian Soul itu melayang kembali ke tanganku. Di dalamnya, sosok emas kecil itu memukul dinding dengan ngeri. Mulutnya terbuka dalam jeritan tanpa suara. Nascian Soul, benar-benar hidangan yang lezat, sangat menutrisi. Awo, aku membuka mulut lebar-lebar dan menelan kotak itu. Nascian Soul dan semuanya, semudah menelan sepotong permen lembut. Gulp, gelombang kehangatan menyebar ke seluruh bagian tubuhku. Melahap seorang kultivator tahap awal Nascian Soul, memperoleh fragmen hukum api. Kekuatan jiwaku meningkat sebesar 10%. Aku mengusap perutku dan pandanganku akhirnya tertuju pada anggota terakhir dari sekte teratai merah. Saat ini, Lu Qingcheng telah ambruk ke tanah. Setiap jejak pesonanya yang dulu kini telah sirna. Setelah menyaksikan jiwa sang master di telan layarnya camilan, fondasi dao miliknya benar-benar hancur. Saat aku berjalan ke arahnya, dia secara naluriah memaksakan. Senyum menggoda, menarik kerah bajunya yang robek untuk memperlihatkan kulit pucatnya. Han, kakak senior Han, ini aku, Qingchang Mu. Aku dipaksa melakukannya. Master yang menyuruhku. Jika kau mengampuniku, aku akan menjadi budakmu, bejana kultivasimu. Aku masih gadis suci. Jiwaku bisa membantu kultivasimu. Dia merangkak ke arahku seperti anjing, mencoba meraih kakiku. Aku menatapnya, menatap. Wajah yang dulunya menghantui setiap pikiranku, yang kemudian mendorongku ke ambang keputusasaan, dan yang kini hanya membuatku merasa mual. Sebuah bejana kultivasi. Aku tertawa, dan tawa itu sedingin es. Luo Qingcheng, apakah kau lupa bahwa aku seorang alkemis? Aku berjongkok dan mengangkat dagunya dengan sarung tangan baja hitamku yang dingin. Seorang alkemis memahami satu hal di atas segalanya. Sebab dan akibat. Apa yang masuk harus keluar kembali. Kau menggunakanku sebagai bahan untuk menempa pil penciptaan manusia surga. Hari ini, aku menggunakanmu sebagai bahan untuk menempaku sendiri. Itu tanpa adil, bukan? Tidak, kumohon, jangan. Pupil mata Luo Qingcheng melebar saat dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Tolong, bunuh saja aku. Berikan aku kematian yang cepat. Kematian yang cepat, itu akan jauh terlalu mudah. Aku berdiri dengan lambaian tanganku. Beberapa serangga, rekayasa merangkak maju. Mereka menyeret ruang biokultivasi transparan yang sangat besar di belakang mereka. Pasukan seranggaku masih kekurangan satu hal, sebuah inti, induk sarang yang mampu memproduksi aliran telur energi spiritual tingkat tinggi secara konstan. Aku menunjuk ke arah ruang itu. Akar spiritual apimu cukup bagus. Aku akan mengambil inti emasmu dan menggunakannya untuk menetaskan cacing ledakan apiku. Diiringi suara jeritan keputusasaan Luo Qingchang, beberapa penjaga mengekstraksi inti emasnya dan menyegelnya di dalam ruang tersebut. Matahari terbenam di barat. Cahaya redupnya berwarna seperti darah. Sekte teratai merah telah berhenti ada sepenuhnya, digantikan oleh sarang serangga raksasa yang berdenyut. Mayat dewa kuno perlahan turun, menyatu dengan puncak utama sekte teratai merah, menjadi tanah suci yang baru. Aku duduk di singgasana tulang tertinggi, dan di bawah kakiku terbentang 100 juta pasukan serangga dalam ketundukan. Di belakangku, Lu Qingchang, yang telah diubah menjadi induk sarang, menangis tanpa suara, bertelur satu demi satu, masing-masing terbakar dengan nyala api. Aku mengerahkan pandanganku ke kejauhan, ke dunia kultivasi yang luas di luar sana, dengan 10 sekte besarnya, monster transformasi roh, dan bahkan gerbang legendaris, menuju alam keabadian. Tidak ada satupun yang berarti sekarang karena malapetaka telah tiba. Aku perlahan mengangkat tanganku
belakangku dan menunjuk ke arah cakrawala. Satu gestur itu adalah deklarasi perang terhadap seluruh dunia. Aku datang, aku melihat, aku menaklukkan, dan kini, akulah malapetaka itu sendiri.